Halo sobat diceritakan Martial Universe di episode sebelumnya setelah Lindong pamit Kingzi menghampiri Mo Luo dan sedikit menyipitkan matanya. Apakah Anda berpikir bahwa Lindong dapat menjadi leluhur simbol berikutnya? Kingzi meletakkan tangannya di belakangnya. Dia dengan lembut berkata, dia memiliki batu leluhur. Itu berarti bahwa dia dipilih oleh leluhur simbol. Saat ini, ada dua orang di dunia ini dengan kemungkinan tertinggi untuk mencapai tingkat leluhur simbol. Dua, Master S bereinkarnasi, dan Lindong. Tidak masalah siapa yang akhirnya mencapai level itu. Agar kita manusia menang, kita membutuhkan lambang simbol kedua. Setelah berakhirnya pertempuran besar, perdamaian perlahan-lahan kembali ke Flame Divine Hall secara bertahap dalam beberapa hari berikutnya. Karena kebutuhan untuk membangun kembali kota, seluruh tempat tampak sangat hidup. Murid-murid Hall Divine Flame yang tak terhitung jumlahnya melintas di seluruh kota, pemandangan megah yang sangat spektakuler. Lindong memilih untuk sementara waktu tinggal di kota api-api saat sedang dibangun kembali. Meskipun ia ingin sekali bertemu Little Marten dan Little Flame, seperti kata pepatah, memotong kayu dengan kapak tumpul adalah usaha yang sia-sia, sehingga istirahat yang esensial tidak dapat diabaikan. Lindong diam-diam duduk di peron batu di tengah kota dekat Gunung Agung. Dia secara kebetulan bisa mengabaikan seluruh kota api-api dari sini. Vitalitas yang memenuhi kota menyebabkan dia tanpa sadar merentangkan pinggangnya. Dia bisa merasakan tulangnya menjadi lemas dan mati rasa setelah beberapa hari istirahat yang sangat santai ini. Dia saat ini dianggap sebagai VIP dari Flame Divine Hall, karenanya mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Namun, karena Flame Divine Hall terlalu sibuk, tidak ada yang bisa menemani VIP seperti dia selama beberapa hari terakhir. Lupakan Mo Luo, bahkan Tang Xinlian hanya dengan tergesa-gesa memastikan bahwa dia masih hidup sebelum dengan cepat pergi dengan sibuk. Sejujurnya, Tang Xinlian jelas mengelola lebih banyak masalah balai ilahi api daripada Mo Luo. Namun, gadis ini memang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan tulangku sudah menjadi lunak. Lindong memutar lehernya dan menghela nafas panjang. Segera setelah itu, alisnya tiba-tiba terangkat ketika dia berbalik dan melihat lampu merah berkedip sejenak di kejauhan, sebelum sosok cantik muncul di depannya. Apakah Anda beristirahat dengan baik beberapa hari ini? Tangan Tang Xinlian menyingkirkan rambut merah di sisi wajahnya, sebelum dia tersenyum melihat menganggur Lindong dan bertanya. Anda akhirnya ingat bahwa saya masih di sini, Lindong berbicara dengan cara yang tidak bahagia. Dia mendapat kesan bahwa orang-orang ini telah melupakannya. Karena kejadian sebelumnya, Fury Flame City hancur total. Sangat sulit untuk membangun kembali. Selain itu, setelah kehilangan ini, kekuatan pertahanan Aula Divine Flame kami juga telah terekspos. Ada kebutuhan untuk mengatur ulang dengan baik. Petik 2. Tang Xinlian menjelaskan. Dia dengan cepat melihat Lindong sedikit meringkuk sudut mulutnya dan tertawa pelan. Baiklah, saya akan minta maaf karena mengabaikan Anda selama beberapa hari terakhir. Bukankah Anda memiliki beberapa keindahan klan Gu? Saya mendapat kesan bahwa Anda memiliki waktu yang cukup nyaman. Petik 2. Mereka memiliki masalah klan mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa tinggal lama? Selain itu, kata-kata Anda ini agak membingungkan. Saya hanya berteman dengan mereka. Kata Lindong tak berdaya. Senyum di wajah cantik Tang Xinlian menjadi lebih menarik ketika dia mendengar ini. Namun, Lindong tidak terlalu terganggu dengan ini. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah ada alasan Anda datang mencari saya? Ya, Tang Xinlian mengangguk. Mata cantiknya menatap Lindong saat dia mengerutkan kening dan berkata, Anda masuk ke tahap kematian mendalam selama pertempuran besar sebelumnya. Biasanya, seseorang harus menstabilkan levelnya setelah terobosan. Meskipun mungkin untuk bertarung, pertarungan pahitmu saat itu terlalu kuat. Guru mengatakan bahwa ini pasti akan meninggalkan beberapa efek negatif setelahnya. Petik 2. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia mengangguk dalam diam. Kondisinya berangsur-angsur pulih selama beberapa hari terakhir. Namun, meskipun dia telah melangkah ke tahap kematian mendalam, dia merasakan bahwa kekuatan Yuan di tubuhnya agak dangkal. Ini adalah tanda bahwa kultivasinya tidak stabil. Jika terjadi kecelakaan, akan sangat mudah baginya untuk mundur ke tahap mendalam kehidupan. Saya hanya bisa mengambil hal-hal perlahan. Kata Lindong, sangat penting untuk menstabilkan tingkat kultivasi seseorang setelah terobosan. Jika seseorang melewatkan langkah penting ini,
akan merepotkan untuk menebusnya di masa depan. Kamu akan segera menuju ke wilayah Demon. Itu bukan tempat yang ramah. Selain itu adalah dunia binatang iblis dan manusia didiskriminasi di sana. Anda mungkin akan menderita jika Anda menuju ke tempat itu dalam kondisi ini. Tang Xinlian mengerutkan alisnya. Jelas, dia merasa sangat tidak puas dengan respons Lindong. Apakah Anda punya solusi? Lindong bertanya tanpa daya. Tang Xinlian melilitkan tangannya yang ramping di depan dadanya setelah mendengar ini. Dia tersenyum menyaksikan Lindong dan menggoda, apakah kamu ingin tahu? Lindong melihat penampilan Tang Xinlian ini yang menyarankan agar ia memohon padanya untuk mempelajarinya dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lucu. Memikirkan bahwa komandan pasukan Flame Divine Hall yang biasanya masuk akal dan serius ini sebenarnya akan menunjukkan perilaku kekanak-kanakan seperti itu. Mungkin lebih baik jika aku bertanya pada Penatua Mo Luo. Namun, Lindong tidak memainkan tangan Tang Xinlian. Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju Flame Divine Hall. Ketika Tang Xinlian melihat respons ini dari Lindong, dia menggigit bibir merahnya. Mata cahayanya tampak sedikit kesal dan dia dengan kasar menghentakkan kakinya. Sebelum menyusulnya, pernahkah kamu mendengar tentang Deat Flame Spirit Pool? Langkah Lindong berhenti. Dia memiliki kesan nama ini. Tampaknya itu adalah kolam yang berharga milik Flame Divine Hall. Ada rumor bahwa Deat Flame Pool memiliki Deat Ki yang sangat murni yang bukan buatan manusia. Sebaliknya, Deat Ki ini diekstraksi dari bawah tanah dan sangat langka. Selain itu sangat bermanfaat bagi para ahli tahap kematian mendalam. Berdasarkan apa yang aku tahu, tampaknya kolam api nyala dari Balai Dewa Api dibuka hanya setahun sekali, kan? Selain itu, hanya anggota yang telah berkontribusi besar pada sekte yang akan menikmatinya, Lindong berkata dengan ragu-ragu. Kamu bisa bergabung dengan Flame Divine Hall kami. Bagaimanapun, Anda sendirian, mata menyihir Tang Xinlian menatap Lindong. Antisipasi di matanya tidak tersembunyi. Saya telah mendengar guru menyebutkan bahwa Anda tampaknya memiliki dendam besar dengan gerbang Yuan di wilayah Suan Timur, kan? Selama kamu menjadi anggota Flame Divine Hall, aku akan memimpin pasukan untuk meratakan gerbang Yuan ketika kamu kembali ke wilayah Suan Timur. Petik 2. Tubuh Lindong perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya sambil mengenakan ekspresi yang rumit dan dengan lembut berkata, maaf. Saya tidak ingin bergabung dengan sekte lain. Petik 2. Meskipun cara dia meninggalkan wilayah Suan Timur sangat menyedihkan, dia akhirnya datang dari tempat itu. Sekte super yang mirip dengan Titan saat itu tidak lagi misterius dan mengintimidasi di matanya. Namun, banyak kemampuannya telah dipelajari dari sekte yang disebut Dao Sect. Ying Xuanzi mungkin memilih untuk tidak menghindari pertarungan di Unique Devil Region karena dia perlu melihat gambar yang lebih besar. Lindong juga mengerti bahwa Dao Sekte tidak sekuat Flame Divine Hall. Ying Xuanzi tidak seperti Mo Luo, yang merupakan pemilik simbol ancestral tahap samsara. Dia tidak memiliki sarana untuk melawan 3 kepala besar gerbang Yuan. Pertarungan paksa hanya akan menyebabkan Dao Sekte membayar harga berdarah. Pada akhirnya, Lindong memilih untuk mundur dari Sekte Dao. Namun, dia mengerti bahwa tidak mungkin memutus hubungan di antara mereka. Dia mengerti ini ketika dia melihat wanita muda itu meninggalkan harga dirinya dan memohon demi saat itu di Unique Devil City. Fiuh. Lindong menghela nafas dalam-dalam saat dia menekan ingatan yang berputar di kepalanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Tang Xinlian di samping dan mengangkat bahu dengan sikap minta maaf. Tidak perlu menganggap kata-kataku terlalu serius. Tenang, terlepas dari apakah kamu anggota Flame Divine Hall, Tuan telah mengatakan bahwa dia akan membantumu. Petik 2. Tang Xinlian tersenyum dan mengangguk. Segera setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya. Cepat, Tuan dan sisanya sedang menunggu kita. Lindong menatap sosok memikat di depannya. Dia hanya bisa mendesah pelan di dalam hatinya saat dia mengikuti. Keamanan Flame Divine Hall saat ini jelas jauh lebih ketat dari sebelumnya. Patroli-patroli yang sangat padat saling berpapasan sementara banyak indera tajam memindai area tersebut. Bahkan seekor lalat tidak akan bisa menyerang. Dengan Tang Xinlian memimpinnya, Lindong tidak menemui rintangan saat ia mengikutinya dan dengan lancar melewati banyak lapisan keamanan. Akhirnya, dia mencapai bagian terdalam dari Flame Divine Hall.
Hal pertama yang muncul dalam pandangan Lindong ketika pintu besar aula didorong terbuka adalah air terjun hitam. Air terjun ini sangat unik dan ada jurang tak berujung di belakangnya. Tidak ada yang tahu kemana arahnya. Air terjun mengalir mundur dan air hitam melonjak keluar dari jurang yang dalam dengan suara tabrakan. Setelah itu, air hitam dari atas air terjun dan akhirnya mendarat di kolam hitam besar di bawahnya. Hal yang paling aneh adalah bahwa air terjun besar ini tidak menyebabkan riak terbentuk di permukaan kolam hitam. Seluruh kolam itu stagnan dan anehnya sepi. Dua sosok berdiri di tepi kolam hitam. Mereka adalah Mo Luo dan King Zi. Kamu di sini. Mo Luo tersenyum ketika kedua orang itu berjalan ketika dia berbalik untuk melihat mereka berdua dan berkata. Lindong mendekati kolam hitam. Baru kemudian dia menemukan bahwa ada api hitam yang muncul dari permukaannya. Riak kematian Qi yang sangat murni berubah menjadi uap hitam saat melengkung dan naik ke udara. Ini adalah pulro api flame. Lindong menatap kolam hitam dan bertanya. Iya nih. King Zi tersenyum dan mengangguk sebelum melanjutkan, tempat ini tidak hanya akan memungkinkan kultivasi Anda stabil tetapi juga sangat bermanfaat bagi keterampilan naga terwujud naga hijau Anda. Namun, pulro api kematian ini hanya dibuka setahun sekali. Masih ada waktu sebelum dibuka tahun ini dan Mo Luo ini tidak mau membukanya sekarang. Dia mengatakan bahwa Death Flame Spirit Pool akhirnya akan kehilangan sejumlah besar energi. Tidak mengherankan bahwa King Zi telah meminta saya untuk membuka pool roh api kematian untuk Anda gunakan. Mo Luo sedikit mengernyit. Dia melirik si Tang berwajah merah menghadap ke samping dan berkata, bahkan gadisku ini tidak berpikir untuk aula api ilahi. Inilah alasan mengapa saya tidak senang. Petik 2. Kultivasi Lindong tidak stabil karena dia membantu kami menangani Jenderal Liang Mo. Kami memiliki tanggung jawab untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, jika kabar ini menyebar, siapa yang akan berani membantu Balai Ilahi Api kami di masa depan? Namun, Tang Xinlian jelas tidak begitu mudah ditangani. Meskipun wajahnya sedikit memerah, kata-katanya yang masuk akal masih membuat Mo Luo terdiam. Terima kasih, Penatua Mo Luo, dan Nona Xinlian. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berkata, dia agak tersentuh oleh gerakan mereka. Mo Luo melambaikan tangannya dan berkata, anak kecil, aku harus memberitahumu ini sebelumnya. Apakah Anda melihat api hitam di dalam? Mereka terbentuk dari Deat Qi yang sangat murni. Nanti, Anda akan duduk di platform batu di tengah kolam dan saya akan mengaktifkan pulro api-api. Deat Qi ini akan tertarik ke life Qi di tubuh Anda dan menyerbu ke arah Anda untuk membersihkan tubuh fisik Anda. Pembersihan ini akan memperkuat Deat Qi di tubuh Anda, menstabilkan kultivasi Anda dan memperkuat tubuh fisik Anda. Namun, ada juga sejumlah besar risiko. The Deat Qi di sini terlalu murni. Kematian Qi adalah energi dengan kekuatan penghancur yang besar. Jika Anda tidak dapat menahannya, itu akan menyebabkan tubuh fisik Anda menjadi rusak dan mengalami nekrosis. Ketika itu terjadi, Anda akhirnya akan menjadi roh Yuan. Lindong sedikit terkejut. Ini memang risiko yang agak besar. Sejak berdirinya Aula Flame Divine saya, ada 8 ahli tahap kematian mendalam yang tubuh fisiknya dihancurkan oleh pool roh api nyala api ini. Hanya 4 orang yang berhasil menahan 10 pembersihan Deat Qi. Setelah bertahun-tahun, hanya ada 1 orang yang mampu menanggung 49 pembersihan. Petik 2. 49, siapa? Lindong tidak bisa membantu tetapi bertanya. Pool roh api kematian ini bahkan bisa menghancurkan tubuh ahli tahap kematian yang mendalam. Itu jelas memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bertahan 49 pembersihan di dalamnya jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Orang di sebelahmu. King Zi menjawab dengan tersenyum. Lindong menoleh kaget. Setelah itu, dia melihat wajah Tang Xinlian yang tersenyum indah. Gadis ini, sungguh luar biasa. Kamu juga harus mulai. Mo Luo melambaikan tangannya dan menggoda, anak kecil, jangan biarkan Xinlian mengalahkanmu. Jika tidak, King Zi akan benar-benar kehilangan semua wajah. Petik 2. Lindong terdiam saat melihat Mo Luo yang tampak sombong yang sepertinya menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat Deat Flame Spirit Pool di depannya. Darah di dalam tubuhnya tampak sedikit mendidih. Kalau begitu, izinkan aku untuk melihat betapa sulitnya untuk berurusan dengan
Lindong tertawa terbahak-bahak. Dia berhenti ragu-ragu dan jari-jarinya mendorong tanah. Tubuhnya mendarat ke platform batu di bawah air terjun di depan mata trio Moluo. Tubuh Lindong mendarat di platform batu. Selanjutnya, dia duduk dan mengangkat kepalanya sedikit. Dia bisa melihat air terjun hitam jatuh dari atas. Api hitam menari di dalam air terjun. Itu adalah pemandangan yang agung tetapi tidak ada suara air yang memercik darinya, menyebabkannya juga tampak agak aneh. Penatua Moluo, silakan mulai. Lindong menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Moluo dan berbicara dengan suara berat. Moluo dan King Zi bertukar pandangan setelah mendengar ini. Moluo sedikit mengangguk ketika dia mengulurkan tangannya ke arah kolam hitam dan tiba-tiba mengepal mereka. Bang! Setelah Moluo mengepalkan tangannya, Deat Flame Spirit Pool yang luar biasa tenang akhirnya bergetar kuat. Setelah itu, orang bisa melihat api hitam naik dari kolam hitam saat mereka melonjak lapis demi lapis. Jika seseorang melihat dengan cermat, samar-samar orang akan melihat formasi hitam yang sangat besar berputar di kedalaman kolam. Lindong, berteriaklah jika kamu tidak dapat bertahan lebih lama dan aku akan menyelamatkanmu. Jangan memaksakan diri. Setiap pembersihan Deat Ki mirip dengan serangan bertenaga penuh dari ahli tahap kematian mendalam muka. Moluo menatap kolam hitam berputar dan berteriak dengan suara yang dalam. Mata Lindong terfokus pada kolam hitam saat kedua tangannya perlahan menegang. Dia menyeringai, santai tetua Moluo, aku bahkan telah berhasil menanggung ratusan ribu petir simbol ancaman Thunderbolt. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang pool roh api kematian ini. Petik 2. Kamu benar-benar berani. Mari kita lihat sampai berapa lama. Petik 2. Hati-hati, itu akan datang. Otot Lindong menegang saat dia mendengar tangisan Moluo. Segera setelah itu, dia melihat air kolam yang terbungkus gelombang api hitam dari Deat Flame Spiritual Pool dan berubah menjadi naga api hitam besar. Mengaum, naga api hitam meraung di langit saat Deat Ki murni yang megah berdesir. Itu dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan. Swoosh! Naga api hitam tidak memberi Lindong waktu untuk bereaksi. Itu berkumpul bersama sebelum tiba-tiba mendesing maju. Ekor api hitam panjang menemaninya saat ia terbang melintasi udara dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam rentang singkat beberapa napas, pantulannya dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Setelah itu tanpa ampun bertabrakan dengan tubuh Lindong. Bang! Suara tabrakan yang dalam bergema saat tubuh Lindong bergetar. Wajahnya langsung terdistorsi saat dia dengan jelas merasakan lonjakan Deat Ki murni yang biadab menyerbu ke dalam tubuhnya, dengan kejam membasahi otot, pembuluh darah, tulang, organ. Kulit Lindong sebenarnya mulai secara bertahap berubah menjadi abu-abu kusam di bawah pembersihan ini. Deat Ki yang tebal menyebabkannya muncul seperti zombie. Lindong bisa merasakan bahwa organ-organ dalam tubuhnya sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda layu di bawah pembersihan Ki kematian ini. Kematian Ki adalah energi dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Selip sedikit pun kemungkinan besar akan menyebabkan cedera pada tubuh seseorang. Namun, itu jelas tidak mungkin bagi Lindong untuk membiarkan situasi berkembang begitu saja. Dengan pemikiran, Green Heaven Materialist Dragon Skill dengan cepat diaktifkan ketika lampu hijau terang berlari keluar dari setiap sudut tubuhnya. Ceh-ceh, lampu hijau membungkus dirinya di bagian dalam tubuh Lindong. Dengan perlindungan Green Heaven Materialist Dragon Skill, meridian, tulang, organ, del. Lindong mulai berputar dan menggeliat. Selanjutnya, mereka dengan rakus menyerap Deat Ki yang luar biasa murni. Kematian Ki seperti pedang bermata dua. Jika seseorang mengendalikannya dengan baik, itu juga bisa menjadi senjata yang sangat kuat. Trio Moluo dengan hati-hati mengamati Lindong, yang diselimuti oleh Deat Ki yang tebal, dari tepi Deat Flame Spirit Pool. Sesaat kemudian, mereka melihat lampu hijau kecil berkedip-kedip. Lampu hijau tumbuh semakin hijau dan bahkan mulai berkembang. Itu seperti mulut besar yang melahap semua Deat Ki yang tebal. Lagi, Lindong tiba-tiba membuka matanya. Lampu hijau melonjak di dalam mereka. Bang! Gelombang hitam bangkit dari dalam kolam roh api kematian sekali lagi saat teriakannya terdengar. Gelombang lain yang lebih kuat dari sebelumnya terkondensasi menjadi naga api hitam dan dengan ganas dibebankan ke Lindong. Tebal kematian Ki melilit tubuh Lindong saat lampu hijau menyala kedua energi terus mengikis satu sama lain dengan cara melihat-lihat.
Sementara ini terjadi, beberapa deat ki murni juga mulai meresap ke dalam tubuh Lindong. Bocah ini telah menjadi agak mahir dalam keterampilan naga terwujud hijau surga. Mo Luo melihat lampu hijau kuat yang tidak normal yang terbungkus dalam deat ki dan tidak bisa menahan senyum dan ucapan. King Zi juga tersenyum dan mengangguk. Matanya mengandung banyak apresiasi. Meskipun ia telah melewati keterampilan naga hijau terwujud untuk Lindong, yang terakhir telah mampu menguasainya sendirian dan bantuan yang disediakan King Zi terbatas. Namun, dari cara saya melihatnya, meskipun dia telah menjadi sangat mahir dalam keterampilan naga terwujud hijau surga, dia seharusnya hanya bisa bertahan sampai sekitar pembersihan ke-40. Batasnya adalah 47. Mo Luo membelai dagunya dan berkata, "Oh." King Zi mengangkat alisnya dan menyeringai, apakah itu berarti bahwa dia akan kehilangan Xin Lian dengan 2 pembersihan? Pembersihan deat ki di dalam pool api Flame Roh meningkat dalam kekuatan dengan setiap gelombang. Setelah gelombang ke-40, setiap kekuatan dari setiap gelombang berikutnya akan dikalikan. Bahkan Tang Xin Lian saat itu hanya berhasil bertahan 49 dari mereka melalui beberapa tindakan perlindungan. Namun, setelah gelombang ke-49, dia benar-benar pingsan. Selanjutnya, dia harus beristirahat selama 2 bulan penuh sebelum berangsur pulih, kata Mo Luo. Sebenarnya tidak buruk bagi Lindong dibandingkan dengan Tang Xin Lian. King Zi tertawa. Dia tiba-tiba bertanya, apakah 49 gelombang batas dari pool roh api kematian ini? Mo Luo tertegun. Dia mengerutkan kening dan menjawab, batasnya adalah 50, namun, tidak ada yang berhasil bertahan melalui itu. Tentu saja, ini merupakan prasyarat bahwa Deat Flame Spirit Pool efektif untuk orang yang masuk. Petik 2. Biasanya, Deat Flame Spirit Pool hanya efektif bagi mereka yang baru saja naik ke tahap kematian mendalam. Mengikuti peningkatan kekuatan seseorang, efek yang diberikan tempat ini juga akan berkurang. Oleh karena itu, mereka yang kekuatannya telah melewati batas ini di Flame Divine Hall tidak diizinkan memasuki Deat Flame Spirit Pool dan menyia-nyiakan Deat Ki murni di dalamnya. Mungkin Anda akan berada di pembuka mata hari ini. King Zi tersenyum sedikit. Apakah Anda begitu percaya diri dengan keterampilan naga hijau dari surga? Mo Luo mengerutkan kening dan bertanya. Ini tidak percaya pada keterampilan naga hijau surgawi. Sebaliknya, saya memiliki kepercayaan pada Lindong. Petik 2. Semoga, saya juga ingin melihat apakah anak kecil ini dapat memecahkan rekor Xin Lian. Petik 2. Kita lihat saja. Tang Xin Lian di samping dengan lembut mengerucutkan bibir merahnya sambil mendengarkan percakapan antara keduanya. Mata cerahnya menatap sosok kurus yang duduk di platform batu menerima gelombang pembersihan Deat Ki saat rasa ingin tahu dan antisipasi muncul dari kedalaman matanya. Dia juga ingin melihat apakah pemuda yang tampaknya biasa ini, yang telah berhasil menciptakan banyak mukjizat, sekali lagi akan mengejutkan semua orang. Gemuruh. Dengan aliran waktu, Deat Flame Spirit Pool juga tidak lagi senyap seperti sebelumnya. Kolam bergejolak dan banyak naga api hitam terkondensasi dan terbentuk satu per satu. Setelah itu, mereka disertai dengan Deat Ki yang semakin menakutkan saat mereka dengan ganas menuduh sosok yang duduk di platform batu. Namun, sosok yang terbungkus dalam lampu hijau secara bertahap menjadi mirip dengan batu yang kokoh di tengah serangan gila Deat Ki. Lampu hijau mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi tidak runtuh. Fortit, sekarang ombak yang benar-benar kuat akan datang, kata Mo Luo dengan suara lemah. Suara Mo Luo baru saja terdengar ketika Deat Flame Spirit Pool tiba-tiba bergolak liar. Naga api hitam yang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya perlahan naik. Merah gelap berkumpul di mata naga hitam dan mereka muncul seperti sepasang mata darah yang menyebabkan seseorang bergidik. Ini memang jauh lebih kuat. Keheranan melintas di mata King Zi saat dia dengan lembut mengangguk. Mengaum, naga api hitam raksasa itu meraung ke langit. Pada saat berikutnya, itu disertai dengan melonjaknya Deat Ki saat bergegas maju. Akhirnya, tanpa ampun menabrak tubuh Lindong. Wajah Lindong terdistorsi pada saat tumbukan. Kulit di permukaan tubuhnya juga dengan cepat mengungkapkan tampilan abu-abu layu. Namun segera, raungan rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. Lampu hijau keluar memancar dan dengan kuat melindungi tubuhnya. 2 gelombang cahaya menjalin dengan cara yang ganas. Namun, tidak ada yang bisa menang. Bang! Mata Lindong tiba-tiba menjadi serius.
Dia meraih dengan tangannya dan dengan kuat memegang kepala naga api hitam itu. Selanjutnya, lampu hijau meletus dan naga api hitam meledak. Kematian tebal Qi mengalir di sepanjang tangannya dan dengan cepat menyembur ke tubuhnya. Lagi, tangan Lindong bergetar. Namun, matanya tumbuh semakin bersemangat dan keras kepala. Mengaum, seolah-olah kolam roh api hitam merespons ketangisannya saat terus bergejolak. Bahkan naga api hitam liar dan ganas dibentuk yang dengan gila-gilaan dibebankan pada Lindong berturut-turut. Bang, 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 suara rendah dan dalam bergema di permukaan kolam yang kosong. Mata Mo Luo berangsur-angsur menjadi suram ketika dia menyaksikan Lindong yang terus gemetar di bawah serangan banyak naga api hitam tanpa jatuh. 47. Suara lembut Tang Xinlian tampaknya sedikit bergetar. Setelah mengalami ini sebelumnya, dia secara alami menyadari penyiksaan menyakitkan seperti apa yang harus dialami seseorang di dalamnya. Saat itu, mengalami gelombang ke-47 adalah batasnya. Jika bukan karena persiapan sebelumnya, dia pasti sudah pingsan pada tahap ini. Jatuh. Seluruh kolam tampaknya benar-benar memberontak pada saat ini. Dua pusaran air hitam besar terbentuk pada saat yang sama. Setelah itu, mereka menembak seperti dua naga hitam yang merobek langit. Mereka memiliki yang sangat megah hingga batas Deat Qi saat mereka tanpa ampun membanting tubuh Lindong dengan cara yang bergetar bumi. Gelombang hitam Deat Qi menyapu seperti gelombang dari titik tabrakan. Kekuatan seperti itu bahkan bisa mengancam kehidupan seorang ahli tahap kematian mendalam. Pandangan trio Mo Luo terpaku pada titik di mana Deat Qi adalah yang paling tebal. Beberapa saat kemudian, Deat Qi berangsur-angsur melemah dan sosok batuk hebat muncul di pandangan mereka. Tubuh Lindong saat ini putih keabu-abuan. Cairan kental hitam menempel di permukaan kulitnya. Itu dibuat dari Deat Qi yang sangat murni. Batuk. Lindong terbatuk-batuk. Darah yang keluar dari mulutnya mengeluarkan kilau hitam. Jelas, luka-lukanya agak serius. Bocah ini memang tangguh. Mo Luo menghela napas. Meskipun kondisi Lindong saat ini tampak agak menyedihkan, ia masih luar biasa bertahan 49 pembersihan Deat Qi. Mari kita akhiri di sini. Mo Luo melambaikan lengan bajunya dan hampir menutup pul roh api kematian. Namun, sosok muda di peron batu mengulurkan lengannya dengan beberapa kesulitan ketika suara Mo Luo terdengar. Setelah itu, suara serak dipancarkan saat ekspresi di mata Tang Xinlian sedikit berubah. Masih ada satu lagi. Lindong mengenakan pakaiannya dengan cara yang canggung. Dia bergegas menuju tepi kolam di depan mata menggoda dari duo Qingzi. Saat ini, wajah cantik Tang Xinlian sedikit merah saat dia melihat Lindong. Matanya menatapnya dengan lembut. Tidak ada perubahan dalam penampilan Lindong. Namun, kulitnya memiliki warna putih samar di atasnya. Sementara itu, mungkin itu karena dia memiliki simbol leluhur yang memangsa, mata hitamnya tampak lebih gelap dan lebih dalam. Bahkan hati Tang Xinlian menjadi sedikit linglung setelah dia bertukar pandang dengan Lindong. Setelah itu, dia buru-buru mengalihkan pandangannya, sementara hatinya mulai berdetak lebih cepat. Tang Xinlian tanpa sadar menjadi sedikit malu setelah mendeteksi perubahan sikapnya. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu dengan pria tampan yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat dengan mudah menarik perhatian banyak wanita hanya dengan mengandalkan penampilan mereka. Namun, dia bukan wanita biasa dan dia tidak akan tertarik pada pria hanya karena penampilannya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat menggunakan Zhou Ze sebagai contoh. Tidak hanya yang terakhir sangat tampan, tetapi ia juga memiliki bakat luar biasa. Namun, melawan Tang Xinlian, yang menjaga dirinya seperti benteng, ia hanya bisa mengakui kekalahan dan menyerah setelah mencoba selama beberapa tahun. Untuk mulai dengan, Tang Xinlian memiliki karakter baja. Wanita ini tidak diragukan lagi sangat bangga di hatinya. Oleh karena itu, dia tanpa sadar merasa malu seperti seorang gadis kecil setelah menyadari emosi di hatinya setelah dia bertukar pandang dengan Lindong. Waktu berikutnya ini terjadi, tombak saya tidak akan menahan. Untuk menyembunyikan perasaan di hatinya, wajah cantik Tang Xinlian menegang. Segera, dia mengepalkan tangannya sebelum Fire Phoenix Spear-nya berubah menjadi sinar cahaya dan kembali ke tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Lindong hanya bisa tertawa kering. Dia tidak ingin situasi serupa terjadi lagi. Namun, selamat, tidak ada yang pernah menerima 50 Deat Qi pembersihan di Deat Flame Spirit Pool sebelumnya.
Hati Tang Xinlian tanpa sadar melembut ketika dia melihat sikap malu Lindong. Mata cerahnya mengandung kilatan saat dia melihat yang pertama. Ternyata matanya benar-benar dipenuhi dengan kekaguman. Lindong tanpa sadar menjadi sedikit linglung setelah mendeteksi sedikit emosi di mata Tang Xinlian. Hanya setelah menyaksikan sifat tekad wanita ini, dia mengerti betapa sulit baginya untuk mengungkapkan emosi seperti itu. Aku hampir tidak bisa bertahan. Namun, Lindong dengan cepat pulih setelah merasa sedikit senang dengan dirinya sendiri sejenak. Dia menoleh untuk melihat air terjun hitam besar, sementara matanya dipenuhi rasa takut. Sebelumnya, dia memang mendeteksi aroma kematian. Bahkan, itu mirip dengan sensasi yang dia rasakan ketika dia bertarung dengan Jenderal Lang Mo. Bahkan sekarang, dia tidak yakin bahwa dia akan mampu bertahan dan bertahan hidup melalui serangan mematikan ini untuk kedua kalinya. Pulro api kematian ini memang menakutkan. Tidak heran bahwa tidak ada orang lain selain orang gila yang keras kepala seperti dia, benar-benar berani menantang serangan Deat Ki terakhir. Batuk, aku akan mengatakan, kalian berdua rekan muda, apakah benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang lain di sekitar? Sebuah suara menggoda ditransmisikan dari samping ketika Lindong hendak berbicara dengan Tang Xinlian. Setelah itu, mereka berdua menoleh dan melihat Mo Luo dan King Zi menatap mereka dengan main-main. Lindong batuk kering sementara wajah cantik Tang Xinlian memerah. Dia segera berbalik dan menghadapi Mo Luo. Namun, dia tidak menghindari mata yang terakhir seperti yang dia lakukan dengan Lindong. Sebelumnya, sebagai gantinya, dia memelototinya dan dengan lembut mendengus, "Jika kamu berani mengejekku lagi, aku akan pergi ke tempat latihan setelah aku kembali. Lalu, kamu bisa mengelola Flame Divine Hall sendirian." Petik 2. Kata-kata Tang Xinlian jelas merupakan senjata yang mematikan. Senyum main-main di wajah Mo Luo menghilang hampir seketika. Setelah itu, dia memandang Lindong dengan serius. "Semua gejala sisamu seharusnya sudah dihapus, kan? Flame Divine Hall sangat besar dan ada banyak hal rumit yang harus dihadapi." Di masa lalu, Mo Luo secara pribadi mengelola mereka. Namun, ketika Tang Xinlian berangsur-angsur mengambil alih, dia akhirnya mengerti arti kebebasan. Karena itu, jika dia harus mengambil alih tugas-tugas itu lagi, kemungkinan dia bahkan tidak punya waktu untuk berlatih. Selain itu, berkenaan dengan masalah-masalah ini, meskipun dia adalah penguasa Tang Xinlian, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa yang terakhir lebih baik dalam menangani mereka. Lindong diam-diam tertawa di dalam hatinya karena perubahan ekspresi Mo Luo. Dia mengangguk dan mengepalkan tangannya dengan lembut. Senyum muncul di sudut mulutnya saat dia merasakan lautan yang bergelombang seperti Yuan Power di tubuhnya. Perasaan dangkal di tubuhnya akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat ini, tingkat kultivasinya telah sepenuhnya stabil pada tahap kematian mendalam awal. Jejak kematian Qi melayang dalam daya Yuan yang mengalir di dalam tubuhnya. Mereka tampak seperti naga hitam tersembunyi, yang akan mengungkapkan penampilan menakutkan mereka yang sebenarnya setiap kali mereka muncul. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu ketika dia bertarung dengan Hua Chen dan Su Xiu, mungkin dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun Lindong saat ini pada tahap kematian mendalam awal, ia akan sulit sekali menemukan lawan di tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Bahkan, itu bahkan mungkin baginya untuk menghadapi ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Dia jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia pertama kali tiba di Chaotic Dimensi. Tahap kematian mendalam yang sempurna. Terlepas dari fraksi mana, seseorang pasti akan setara dengan Penatua. Bahkan kepala klan-klan Gu, klan Wei dan faksi kuat lainnya hanya pada tingkat budidaya ini. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan mungkin baginya untuk berkeliaran di wilayah iblis. Bagus bahwa itu diselesaikan. King Zi tersenyum sementara matanya berisi semburat kekaguman. Kemungkinan dia sangat senang dengan kinerja Lindong di Deat Flame Spirit Pool. Karena masalah ini telah diselesaikan, kapan kamu berencana untuk pergi ke daerah Demon? Tanya Mo Luo. Lebih cepat lebih baik. Lindong merenung sejenak sebelum dia berkata. King Zi menyebutkan sebelumnya bahwa dia mendeteksi bahwa Little Flame dan Little Marten dipindahkan ke berbagai bagian wilayah iblis. Namun, Marten kecil terluka parah ketika diangkut. Ini karena Little Marten menyalakan simbol klannya untuk melawan 3 kepala besar gerbang Yuan kembali di kota unik iblis.
Oleh karena itu, dia pasti akan terburu-buru untuk melakukan retret dan memulihkan diri setelah dia kembali ke suku Marten Celestial iblisnya dan tidak ada yang tahu seperti apa kondisinya saat ini. Selain itu, jika Little Marten mengikuti pelatihan retret, ia tidak akan dapat mencari Little Flame. Pada saat ini, yang terakhir harus berkeliaran di wilayah iblis sendirian. Ini menyebabkan Lindong merasa sedikit khawatir. Dia ingin menemukan Little Flame sesegera mungkin. Setelah memastikan bahwa yang terakhir aman, ia akan menuju ke suku Marten Celestial Setan dan bersatu kembali dengan Little Marten. Lalu, kita akan melakukannya 3 hari kemudian. Moluo melambaikan tangannya yang besar dan berkata, selain itu, Aula Api Flame saya juga memiliki beberapa murid binatang iblis. Aku akan mengirim seseorang yang akrab dengan wilayah iblis untuk menemanimu. Itu seharusnya sangat membantu Anda ketika mencari seseorang di sana. Petik 2. Lindong bersuka cita setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan wilayah iblis. Dengan seseorang yang membantunya, secara alami itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Ayo lakukan seperti ini. Moluo dan aku akan membantu teleportasi dan mengantarmu ke wilayah Demon dalam waktu 3 hari. Petik 2. Lindong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Matanya memandang ke langit yang tak berujung di luar sebelum ombak lembut menggerakkan hatinya. Marten kecil, api kecil, tunggu aku. Saudaraku, kami berjanji untuk kembali ke wilayah Suan Timur bersama-sama. 3 hari kemudian, Lindong duduk di atas batu di puncak tertinggi di kota api-api. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung. Ada fluktuasi spasial yang samar dan menakutkan yang dipancarkan dari tempat itu. Itu adalah susunan teleportasi spasial yang Kingzi dan Moluo telah bangun bersama. Kakak Lindong, suara yang agak indah tiba-tiba dipancarkan dari belakang Lindong. Yang terakhir menoleh dan melihat Mulingshan, yang belum pernah dia temui selama beberapa hari terakhir, berlari ke arahnya dengan bersemangat. Mulan mengikuti di belakangnya. Apakah kamu pergi ke wilayah iblis? Bisakah saya pergi juga? Mulingshan meraih lengan Lindong. Mata besarnya dipenuhi dengan antisipasi. Lupakan saja, aku masih bisa membiarkanmu bertindak dengan sengaja di Chaotic Dimensi. Namun, Anda pasti tidak diizinkan untuk pergi ke wilayah Demon. Mulan membentak dari belakangnya. Lindong tersenyum dan mengusap kepala kecil Mulingshan. Dia berkata, Lingshan, patuh. Wilayah iblis sangat berbahaya dan bahkan aku hanya bisa melindungi diriku sendiri ketika aku di sana. Anda harus mengikuti tetua Mulan dan berlatih dengan benar. Di masa depan, begitu kamu menjadi lebih kuat, kamu bisa datang dan melindungiku. Petik 2. Setelah mengetahui status misterius Mulingshan, Lindong tahu bahwa Mulan pasti tidak akan membiarkan Lingshan berkeliaran di wilayah iblis. Bahaya yang terlibat terlalu besar jika identitasnya terungkap. Wajah kecil Mulingshan menunjukkan ekspresi pahit. Dari sikap Mulan dan Lindong, dia tahu bahwa ada sedikit harapan. Kakak Lindong, Anda dapat yakin bahwa saya akan jauh lebih kuat pada saat kita bertemu lagi. Aku akan melindungimu di masa depan. Mulingshan tertawa, mata besarnya mengandung beberapa kesukaan. Mulan melangkah maju. Dia memandang Lindong dan tertawa, wilayah iblis mungkin berbahaya, tapi kurasa tidak ada kebutuhan bagiku untuk memperingatkanmu. Karena Anda dapat membuat nama untuk diri sendiri di Chaotic Dimensi, kemungkinan Anda akan menjadi eksistensi yang luar biasa bahkan di wilayah Demon. Saya benar-benar ingin tahu keajaiban apa yang akan Anda buat di wilayah iblis. Petik 2. Lindong merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Mengapa dia digambarkan sebagai Raja Iblis yang membawa kekacauan ke dunia? Dia baru saja akan menjawab ketika dia mengalihkan pandangannya. Suara angin deras muncul. Tang Xinlian bergegas dengan seseorang di belakangnya. Lindong, ini adalah murid Flame Hall saya. Dia berasal dari daerah iblis. Petik 2. Lindong melihat ke samping Tang Xinlian dan melihat sosok kecil yang lembut. Sepertinya dia adalah seorang wanita muda. Tubuhnya yang indah itu ramping dan wajahnya cantik. Namun, sepertinya dia sedikit penakut. Mata besarnya dengan cepat melesat pergi setelah melirik Lindong. Tuan Lindong, saya Sin King. Saya seseorang dari suku 9 ekor di dunia binatang iblis. Lord Kingzi telah mengatakan bahwa kemungkinan teman Anda telah muncul di wilayah milik suku saya. Oleh karena itu, dia telah meminta saya untuk menemani Anda untuk mencarinya.
Wanita muda itu menyilangkan tangannya saat dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar. Suku 9 ekor. Lindong sedikit terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang wanita muda itu. Wajah kecil wanita muda itu memerah sedikit setelah tampaknya merasakan pandangan Lindong dan dia dengan cepat bersembunyi di belakang Tang Xinlian. Yang terakhir meraihnya dan melirik Lindong. Lindong batuk pelan. Dia mengangguk ke arah wanita muda itu dengan ramah dan berkata, "Nona Xin King, aku akan mengganggumu kali ini." Xin King adalah seseorang dari penjaga ilahi balai ilahi api kami. Meskipun dia masih muda, dia sudah berada pada tahap awal mendalam kehidupan. Dia adalah pemandu Anda kali ini. Jangan bertindak tidak tepat. Atau, Tang Xinlian dengan lembut mengepalkan tangannya. Mata sipitnya yang sipit berisi aura pembunuh kecil. Apakah saya terlihat seperti orang seperti itu? Lindong tertawa getir. Tang Xinlian berpikir sejenak sebelum tersenyum. Senyumnya sedikit memikat. Segera setelah itu, dia melirik Lindong. Suaranya jauh lebih lembut saat dia berkata, "Hati-hati." "Iya nih." Lindong mengangguk. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat gunung. Ada fluktuasi spiritual yang sangat luas dan kuat menyapu darinya. Sebuah pilar cahaya melesat ke langit. Lindong menatap pilar cahaya. Lama kemudian dia menghirup udara dalam. Dia melompat menuruni batu dan melambaikan tangannya tanpa bicara. Selanjutnya, dia berjalan menuju puncak gunung dengan ramah tamah. "Ayo pergi." Arai bercahaya besar melayang di atas gunung. Di ruang di atas susunan cahaya, ruang itu terdistorsi dan sepertinya terowongan spasial hitam gelap samar-samar terbentuk. Berdiri di bawah arai cahaya, King Zi dan Mo Luo perlahan berhenti. Chaotic Dimensi dan Demon Region terpisah sangat jauh. Bahkan ahli tahap kematian mendalam harus terbang selama setidaknya setengah tahun untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Karenanya, susunan teleportasi spasial yang menempuh jarak sangat jauh, jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh faksi biasa. Namun, jelas bahwa Mo Luo dan King Zi tidak berada dalam kategori biasa. Setelah semua, salah satu dari mereka adalah ahli tahap reinkarnasi asli, sementara yang lain adalah pemilik simbol ancestral. Mereka adalah eksistensi puncak di seluruh dunia dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membangun susunan teleportasi spasial, untuk berteleportasi melintasi jarak yang sangat jauh jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. "Lindong, arai sudah selesai. Sudah waktunya untuk pergi." Mo Luo menoleh dan menatap Lindong, yang sedang berjalan ke puncak gunung. Lindong mengangguk. Berdiri di belakangnya, wanita muda bernama Xin King itu juga mulai berlari ketika dia berusaha mengikutinya. Matanya yang besar menatap duo Mo Luo, sebelum dia merasa sedikit takut dan hormat. Mengingat statusnya di Flame Divine Hall, dia biasanya tidak dapat bertemu Mo Luo, orang dengan otoritas tertinggi di Flame Divine Hall. "Xinlian seharusnya memperkenalkan gadis kecil ini kepadamu, benarkah aku? Dia adalah anggota suku 9 ekor. Selain itu, King Zi menyebutkan bahwa daerah di mana sukunya berada kebetulan di mana teman Anda, Little Flame, telah diangkut ke suku saya dan saya memiliki hubungan dan Anda harus bisa mendapatkan bantuan mereka jika Anda memberitahu mereka tentang masalah ini." Mo Luo melirik Xin King sebelum dia berkata, "Iya nih, terima kasih, Penatua Mo Luo." Lindong mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kalian berdua harus memasukkan arai. Ayo pergi." Lindong memiringkan kepalanya dan berbicara dengan wanita muda di belakangnya. Setelah itu, dia memimpin dan memasuki arai cahaya besar. Yang terakhir ragu-ragu sejenak sebelum dia mengikuti di belakang. King Zi menatap dua individu yang telah memasuki arai cahaya. Dia merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Sinar cahaya hijau menembak ke arah Lindong. Setelah itu, yang terakhir dengan cepat merentangkan lengannya dan meraihnya. Menurunkan kepalanya untuk melihatnya, itu sebenarnya adalah tulang hijau seukuran telapak tangan. Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke suku naga selama perjalananmu ke wilayah iblis, kamu dapat menggunakan token ini untuk melakukannya. Jika Anda ingin penguasaan penuh atas keterampilan naga material surgawi hijau, ada satu langkah terakhir yang harus Anda selesaikan. Petik 2. Apa? Lindong kaget. Naga mentransformasikan tulang. King Zi berbicara dengan suara lemah. Ada danau transformasi naga kuno di suku naga.
Anda akan dapat menyelesaikan langkah terakhir dan mencapai penguasaan lengkap dari keterampilan naga terwujud hijau surga jika Anda masuk dan melatih. Petik 2. Hehe, tidak mudah untuk memasuki danau naga transformasi kuno. Akankah orang-orang tua dan keras kepala itu membiarkan Lindong menikmati berkat yang begitu besar? Alasan kamu bisa pergi adalah karena kamu memiliki garis keturunan naga. Lindong mungkin telah mempelajari keterampilan naga hijau dari surga, tapi dia masih manusia. Mo Luo mengingatkan, itu akan tergantung pada afinitasnya, kata King Zi. Lindong sedikit mengangguk. Setelah itu, dia menyimpan tulang hijau di tangannya dan menangkupkan tangannya secara formal ke arah King Zi, Mo Luo, Mulan, Tang Xinlian dan Yang lainnya. Hei, kamu harus kembali ke Chaotic Dimensi. Tang Xinlian menatap pemuda yang berdiri di bar cahaya sebelum dia tanpa sadar berteriak. Lindong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia pasti akan kembali ke tempat ini. Namun, ketika dia kembali, itu akan menjadi cara yang sama sekali berbeda. Teleportasi akan segera dimulai. Hati-hati, Mo Luo dan King Zi saling bertukar pandang. Segel yang dibentuk oleh tangan mereka berubah dan ruang itu sendiri mulai berubah dengan kasar. Pusaran ruang di atas seperti mulut besar yang memanjang ke bawah. Pada saat yang sama, cahaya di sekitar duo Lindong juga menjadi lebih padat. Kakak Lindong, jika ada yang menggertakmu di wilayah Demon, Anda dapat kembali ke Chaotic Dimensi. Saya akan membela Anda. Mu Lingshan melambaikan tangan kecilnya. Mata besarnya juga memerah karena dia enggan melihat Lindong pergi. Namun, kata-kata yang dia teriak menyebabkan Lindong tertawa tanpa sadar. Selanjutnya, dia merasakan kehangatan di hatinya. Lingshan, lakukan yang terbaik dan latih dengan baik. Saya akan membutuhkan bantuan Anda di masa depan. Petik 2. Lindong tersenyum. Mu Lingshan adalah simbol leluhur kematian kehidupan. Kekuatannya kemungkinan akan sangat menakutkan di masa depan. Oleh karena itu, orang dapat dengan mudah membayangkan bahwa jika mereka bertarung dengan Yimo di masa depan, Mu Lingshan akan menjadi anggota penting yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Ya, Mu Lingshan mengangguk dengan penuh semangat. Setelah itu, matanya menjadi semakin merah saat dia menatap cahaya yang semakin cerah di tubuh Lindong. Semuanya, mari kita bertemu lagi. Intensitas cahaya akhirnya mencapai batasnya setelah suara Lindong dipancarkan. Ruang terdistorsi mendesing dan melahap duo Lindong. Setelah itu, riak spasial liar dan kekerasan menyapu tempat itu. Cahaya terang bertahan untuk waktu yang lama sebelum secara bertahap menghilang. Susunan cahaya itu perlahan-lahan melemah dan kedua sosok di dalamnya benar-benar menghilang. Hanya ruang yang perlahan-lahan diperbaiki, membuktikan bahwa insiden sebelumnya memang terjadi. Mereka akhirnya pergi. Mo Luo melihat ruang yang sedang diperbaiki, sebelum dia menghela nafas panjang. Dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, aku ingin tahu insiden apa yang akan dibuat oleh anak kecil ini begitu dia mencapai wilayah iblis. King Zi menyeringai. Dengan kedua tangannya di belakang, dia mengangkat kepalanya dan bergumam, aku punya firasat bahwa anak kecil ini akan sangat kuat pada saat kita bertemu berikutnya. Saya melihat ke depan untuk itu. Mo Luo mengangguk. Dia juga sangat penasaran untuk mencari tahu level apa yang bisa dicapai oleh orang ini, yang menurut King Zi sebanding dengan murid leluhur simbol yang paling luar biasa, dapat capai. Dia benar-benar menantikan hari itu. Sementara Lindong sekali lagi melakukan perjalanan melalui ruang dan meninggalkan Chaotic Dimensi untuk wilayah Demon yang jauh, ada juga beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi di wilayah Suan Timur yang jauh. Wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan. Sebagai sekte super paling kuat di wilayah Suan Timur, tempat ini berisik dan semarak sepanjang tahun. Murid yang tak terhitung jumlahnya pergi melalui tempat itu dan ada ekspresi bangga di wajah mereka. Itu adalah kesombongan yang datang dari menjadi anggota sekte terkuat di wilayah ini. Namun, kadang-kadang ada beberapa murid yang mengangkat kepala mereka untuk melihat awan gelap yang menutupi langit. Selanjutnya, hati mereka merasa sedikit tertekan. Sepertinya baru-baru ini, suasana di sekte terasa sedikit salah. Ada satu-satunya gunung jauh di dalam gerbang Yuan. Sebuah aula yang agak bobrok terletak di puncak gunung. Jaring laba-laba menutupi tempat itu dan ada beberapa serangga hitam yang sesekali merayap di tempat itu. Aura gelap dan dingin yang samar memancar darinya. Tempat ini adalah tanah terlarang di gerbang Yuan. Bahkan beberapa tetua dilarang masuk.
Tiga sosok diam-diam duduk jauh di dalam aula ini saat ini. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah tiga kepala besar gerbang Yuan. Namun, tiga individu dengan otoritas tertinggi di gerbang Yuan, memiliki ekspresi agak seram dan gelap di mata mereka saat ini. Hua Chen sudah mati, keheningan panjang mengikuti. Akhirnya, Ren Yuanzi membuka mulutnya dan berbicara dengan suara serak, pada saat yang sama, yang bernama Su Xiu juga mati. Keduanya meninggal di tangan Lindong. Petik 2. Dia benar-benar bocah yang membuat hidup kita sulit. Ekspresi gelap melintas di mata di Yuanzi saat dia perlahan berkata, saat ini, dia telah terlibat dengan Flame Divine Hall di Chaotic Dimensi. Kepala Aula Dewa Api itu harus disebut Mo Luo dan dia juga pemilik simbol leluhur yang menyala. Lindong, Mo Luo dan Raja Naga Hijau itu, King Zi, membuat perangkap bersama. Tian Yuanzi bersandar di sandaran kursinya. Sebuah bayangan gelap berserakan, menutupi separuh wajahnya. Itu membuatnya tampak sedikit aneh. Haha, Raja Tianming memimpin tiga jenderal besar ke tempat itu. Pada akhirnya, ketiga jenderal besar itu terbunuh dan dia sendiri hampir berakhir dengan nasib yang sama. Faktanya, hanya sebagian dari darah esensinya yang diselamatkan. Sudut mulut Tian Yuanzi berkedut. Dia tiba-tiba menjadi menyeramkan, bocah itu, dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Di Yuanzi dan Ren Yuanzi terdiam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa semut, yang bisa mereka bunuh dengan satu jari pada saat itu, sebenarnya akan menyebabkan mereka menderita kerugian yang begitu mengerikan. Keberadaan penjara iblis seharusnya terungkap, Tian Yuanzi berkomentar dengan suara lemah. Kilatan hitam melintas di mata duo di Yuanzi. Mereka dengan lembut bertanya, apakah ini akan menyebabkan gangguan besar? Keberadaan mereka akan terungkap cepat atau lambat, namun demikian, dengan ini, kita harus membawa rencana kita ke depan. Tian Yuanzi membuka matanya yang gelap. Ada kebrutalan tak berujung dari mereka. Kita harus menaklukkan seluruh wilayah Suan Timur. Hanya ada satu tuan di wilayah ini. Petik 2. Duo di Yuanzi saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka melihat bayangan gelap di sudut aula. Tampaknya ada ki hitam yang mengalir di tempat itu. Sesaat kemudian, suara lembut dingin gelap tiba-tiba menyebar di aula. Kita mungkin mulai. Bagaimana dengan Flame Divine Hall? Tian Yuanzi melihat ke atas aula besar yang bobrok dan bertanya. Penjara iblis menangani mereka, yang perlu Anda lakukan adalah mengurus wilayah Suan Timur. Penjara iblis akan membantu Anda dari bayang-bayang, sebuah suara gelap dan dingin dengan tenang menyebar. Tian Yuanzi mengangguk. Dia perlahan berdiri dan melihat keluar aula besar dengan mata yang dipenuhi dengan cahaya hitam. Senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur memanas. Dalam hal ini, biarkan perang dimulai, aku ingin bocah itu melihat Dao Sek yang hancur ketika dia kembali. Sementara awan gelap diam-diam menyelimuti wilayah Suan Timur, ada tempat bersalju es, jarak yang sangat jauh ke arah utara wilayah Suan Timur. Udara dingin yang menakutkan sepertinya membekukan bahkan kekuatan Yuan alami. Ada ratusan ribu kaki gunung es besar di bagian tertentu dunia yang sedingin es dan bersalju ini. Gunung es tampaknya menembus langit dan orang tidak bisa melihat ujung puncak yang menjulang tinggi dan spektakuler. Ada cahaya biru es yang samar-samar dipancarkan dari bagian terdalam gunung es. Setiap lampu kilat muncul seolah-olah bernafas. Cahaya biru banyak es samar-samar tampaknya membentuk simbol leluhur yang sangat kuno, namun, cahaya ini hanya berkedip sebentar sebelum menghilang. Akhirnya, itu menjadi sangat redup dan tertutup oleh es. Pada saat yang sama, seorang wanita muda halus dengan rambut biru es panjang tersebar duduk di atas es teratai mengambang di danau es jauh di dalam sekte super yang dikenal sebagai Sekte Dao kembali di pegunungan wilayah Suan Timur yang jauh. Setiap helai rambutnya tampak seperti kristal dan tampak halus. Melihat dari kejauhan, dia cantik sekali. Wanita muda seperti es yang duduk di dalam lotus es tiba-tiba membuka mata birunya yang dingin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan sebelum dia mengerutkan alisnya yang cantik. Tampaknya ada sesuatu yang memanggilnya melalui ruang dari arah itu. Ice Ancestral Symbol Huh. Ini adalah dataran merah yang benar-benar gelap dan sesekali ada bukit yang berdiri tinggi. Beberapa pohon jarang tersebar secara acak. Kadang-kadang, ada auman binatang berkepanjangan yang menyebar di tempat yang jauh, menyebabkan daerah ini terasa sangat sunyi. Pada saat yang sama, sesosok kurus di bukit kecil, di tempat sepi di dataran ini,
memandang ke langit, yang tampak agak merah karena warna tanah. Matanya memandang ke arah cakrawala dataran ini, tetapi ia tidak dapat menemukan apapun. Apakah ini daerah setan? Lindong melihat gurun ini dan bergumam. Orang yang berdiri di depan secara alami Lindong, yang diangkut ke tempat ini melalui arah teleportasi. Bahkan, ia telah melakukan perjalanan di dalam terowongan spasial selama hampir 5 hari sebelum ia melakukan perjalanan melalui ruang dan mendarat di tempat asing ini. Lindong, yang benar-benar tidak terbiasa dengan wilayah ini, jelas tidak tahu apakah ini tujuan yang dituju. Setelah mengalami kegagalan saat sebelumnya dia diteleportasi dari wilayah Suan Timur, dia memiliki rasa takut yang tersisa tentang jenis teleportasi jarak jauh ini. Lindong memindai sekelilingnya. Setelah itu, dia berbalik dan tak berdaya menatap wanita muda yang tak sadarkan diri di tanah. Sepertinya kebanyakan orang biasa tidak bisa mengambil teleportasi spasial ini. Lindong berjongkok di samping Sin King. Dia mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut menjepit hidung tinggi wanita muda itu. Setelah itu, alis memikat wanita muda itu berkumpul sebelum matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, wajahnya yang mungil dan cantik tiba-tiba menjadi merah menyala. Tangan kecilnya menopang dirinya di tanah saat dia dengan cemas bergerak mundur. Dia dengan takut-takut berkata, "Lindong, Pak." Ketika Lindong melihat betapa terkejutnya Sin King, dia memberinya senyum malu. Dia berkata, "Ahem, saya melihat bahwa Anda telah keluar untuk sementara waktu, saya pikir sesuatu mungkin telah terjadi pada Anda. Aku minta maaf." Wajah kecil Sin King memerah saat dia dengan lembut meminta maaf. "Tidak apa-apa." Lindong melambaikan tangannya. Rasa hormat dan takut yang ditunjukkan wanita muda itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Suaranya menjadi jauh lebih lembut ketika dia bertanya, "Sepertinya kita telah mencapai wilayah iblis. Bisakah kamu tahu di mana kita berada?" Sin King buru-buru berdiri setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, matanya yang besar dengan hati-hati menyapu dataran merah cerah ini. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah beberapa saat. Kemudian, sebuah senyum muncul di wajah kecilnya. "Tuan Lindong, kita harusnya berada di wilayah perang bis, teleportasi bekerja. Disinilah kami ingin pergi." Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong menghela napas lega. Setelah itu, dia bertanya dengan ragu, "Beast War Regent?" Sin King mengangguk. Setelah itu, dia menjelaskan, wilayah setan sangat luas dan ada banyak daerah dengan ukuran berbeda. Ini dapat secara kasar dibagi menjadi wilayah utara, selatan, timur dan barat. Wilayah perang bis ini, saat ini kami berada, harus menjadi persimpangan antara wilayah barat dan utara. Itu juga sebabnya tempat ini adalah salah satu daerah paling kacau di wilayah iblis. Petik 2. Oh. Lindong mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Mengapa kata-katanya sepertinya menyiratkan bahwa mereka telah datang ke suatu tempat, yang akan membuatnya sakit kepala lagi. Ada perbedaan yang jelas antara berbagai faksi besar di bagian lain dari wilayah iblis. Meskipun ada konflik antara berbagai faksi besar, itu masih cukup damai. Hanya wilayah perang buas ini yang terus-menerus penuh dengan konflik. Selain itu, tidak didistribusikan menurut garis suku. Sebaliknya, ia diperintah oleh berbagai tiran yang sangat kuat. Saat ini, komandan top di wilayah perang bis harus menjadi 8 komandan iblis besar. Sin King berpikir sejenak sebelum menjawab. 8 komandan iblis besar. Lindong bingung. Dia tidak tahu apa-apa tentang wilayah setan. Untungnya, Mo Luo menyiapkan panduan untuknya. 8 komandan iblis besar mewakili 8 faksi terkuat di wilayah perang bis. Selain itu, mereka semua berada pada tahap kematian mendalam yang sempurna dan ada banyak ahli yang kuat di bawah mereka. Karenanya, mereka semua cukup terkenal bahkan di seluruh wilayah Demon. Selain 8 komandan iblis besar, masih ada banyak faksi dengan berbagai ukuran di wilayah perang bis. Dalam upaya untuk mengamankan wilayah dan sumber daya, merupakan hal biasa terjadi perkelahian. Selain itu, wilayah juga sering berpindah tangan. Satu faksi mungkin berkuasa hari ini, tapi tempat itu bisa dengan mudah direbut oleh faksi lain besok. Selain itu, pemilik asli juga akan dimusnahkan oleh fraksi lainnya. Secara relatif, faksi dari 8 jenderal iblis besar jauh lebih stabil. Lindong mengangguk. Ini memang daerah setan. Hukum rimba terlihat sepenuhnya di tempat ini.
Jadi, bagaimana kita mencari seseorang di sini? Lindong menggosok kepalanya. Berdasarkan apa yang dikatakan King Zi, api kecil seharusnya diteleportasi ke wilayah ini. Namun, wilayah ini juga sangat luas dan tidak mudah untuk menemukan seseorang di sini. Sin King mengerutkan mulut kecilnya dan merenung sejenak. Setelah itu, matanya yang besar menatap Lindong. Dengan maksud mencari pendapat Lindong, dia bertanya, mengapa kita tidak pergi ke suku saya dulu? Suku saya harus tahu lebih banyak daripada saya. Lindong tidak keberatan dengan sarannya saat dia mengangguk. Apapun situasinya, informasi yang dapat diperoleh suatu suku tentu lebih baik daripada apa yang bisa ia lakukan sendiri. Wajah kecil Sin King mengungkapkan kegembiraan setelah dia melihat Lindong mengangguk. Dia menetapkan posisinya sebelum akhirnya mengarahkan tangan kecilnya ke utara dan berkata, suku 9 ekorku seharusnya berada di arah ini. Jika kita terus bepergian ke arah ini, kita harus bisa mencapai dalam 5 hari. Ayo bergerak. Lindong tidak membuang waktu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku akan memimpin Sir Lindong. Kemungkinan besar karena dia bisa kembali ke sukunya, ada sedikit kegembiraan tambahan di wajah wanita muda itu. Setelah itu, tubuhnya yang halus melesat ke depan dan langsung menuju ke utara. Lindong mengikuti di belakangnya. Sin King, suku 9 ekormu seharusnya cukup kuat, kan? Lindong mengamati sekelilingnya saat mereka bepergian. Setelah itu, dia menarik pandangannya dan menatap Sin King di depan, yang dengan serius memimpin, dan tertawa bertanya. Sin King, yang memimpin, terkejut ketika mendengar ini. Mata besarnya tampak agak redup. Setelah itu, dia berbicara dengan agak malu, itu tidak benar. Suku 9 ekor saat ini cukup lemah. Pemimpin suku kami, yang juga ibuku, hanya berada pada tahap kematian mendalam awal. Ini hanya memungkinkan suku 9 ekor kami untuk nyaris tidak bertahan di wilayah perang bis. Petik 2. Kami pernah mencari perlindungan dengan faksi besar untuk memastikan keamanan kami. Namun, pihak lain meminta agar suku 9 ekor kami mengirim upeti 10 anggota suku perempuan muda kepada mereka setiap tahun. Kami menolak dan akhirnya meninggalkan mereka dan melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Namun, kami juga membayar mahal untuk ini. Sebagian besar pria di suku saya, termasuk ayah saya, terbunuh selama pembalasan. Petik 2. Tubuh Lindong berhenti. Dia memandang wanita muda dengan mata memerah, dengan lembut menggigit bibirnya, sebelum dia tiba-tiba berkata, maafkan aku. Sin King menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini adalah cara kerja di wilayah iblis, saya telah menempuh jarak yang sangat jauh ke Flame Divine Hall untuk menjadi kuat. Setelah itu, saya akan kembali untuk melindungi anggota suku saya. Petik 2. Kamu akan berhasil. Lindong sedikit tergerak. Wanita muda ini mungkin tampak malu-malu, tetapi dia memiliki kekuatan batin yang dalam. Segera, Lindong akhirnya menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Saat itu, ia juga bertekad untuk menjadi lebih kuat untuk melindungi keluarganya. Sin King berbicara dengan suara tidak jelas, Sin King tidak seberani Sir Lindong. Anda telah mencapai tahap kematian mendalam awal pada usia yang sangat muda. Selain itu, Anda bahkan mengalahkan kedua musuh itu, yang bahkan kakak perempuan tertua Sin Lian dan Sir Zhou Ze tidak dapat kalahkan, sendirian. Petik 2. Lindong menggosok kepalanya dan merasa bahwa situasinya sedikit lucu. Apakah Anda semua berpikir bahwa saya abnormal? Sin King tertawa. Dia jelas terhibur oleh Lindong. Kemerahan di matanya menjadi sedikit pucat. Setelah itu, matanya yang besar diam-diam melirik Lindong. Baru kemudian, dia menemukan bahwa yang terakhir tidak sekeras dan tidak dapat didekati seperti para ahli kuat lainnya yang dia bayangkan. Apakah Sir Lindong punya teman lain dari suku Marten Celestial Demon? Ya, Lindong mengangguk. Dia tertawa, dia adalah saudaraku. Sir Lindong benar-benar luar biasa. Anda sebenarnya bisa menjadi saudara lelaki dengan seseorang dari suku Celestial Demon Marten. Mereka sangat ganas dan bahkan anggota suku naga waspada terhadap mereka di wilayah iblis, seru Sin King. Mereka sangat kuat ya, Lindong juga sedikit terkejut. Dia tahu bahwa suku Marten Celestial Demon memiliki kedudukan kuat di dunia binatang iblis, tetapi dia tidak pernah berharap mereka akan sekuat ini. Suku Celestial Demon Marten adalah salah satu dari 4 suku penguasa besar yang tersisa di wilayah iblis saat ini. Sin King mengangguk. 4 suku tuan.
Lindong sedikit tidak berdaya. Tampaknya dia benar-benar tidak terbiasa dengan wilayah iblis. Dunia binatang iblis saat ini memiliki 4 suku penguasa dan 8 suku raja. 4 suku tuan adalah suku naga, suku 9 Phoenix, suku Monster Bird dan suku Marten Celestial Setan. Mereka adalah suku terkuat di dunia binatang iblis. Suku 9 Phoenix dan suku Monster Bird. Lindong menggumamkan kedua nama itu. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang mereka. Suku 9 ekor kami dulu sangat kuat dulu. Pada saat itu, suku 9 ekor kami bahkan berperang dengan suku Monster Bird dan kami bahkan tidak jatuh ke dalam banyak kerugian. Sin King berbicara dengan cara yang agak bangga. Oh, Lindong sedikit terkejut kali ini. Dia tidak pernah berharap bahwa suku 9 ekor yang sangat lemah sekarang benar-benar memiliki masa lalu yang mulia. Karena musibah besar di zaman kuno, suku 9 ekor saya menderita kerugian besar dan semua ahli top kami terbunuh. Setelah itu, ada beberapa anggota suku yang bisa mencapai tahap 9 ekor tertinggi di tahun-tahun berikutnya. Ini mengakibatkan penurunan suku kami hingga mencapai kondisi saat ini, kata Sin King. Jadi seperti ini. Lindong tiba-tiba mengerti. Sepertinya semakin banyak ekor yang dimiliki anggota suku 9 ekor ini, semakin kuat mereka. Dalam hal ini, berapa ekor yang Anda miliki? Lindong tanpa sadar melirik ke belakang wanita muda itu dan tertawa bertanya. Sin King hanya punya 3. Sin King ragu-ragu sejenak. Setelah itu, lampu merah melintas di sosoknya yang indah sebelum 3 ekor berbulu muncul di belakangnya. Lindong menatap dengan rasa ingin tahu pada 3 ekor lucu berbulu halus di belakangnya. Dia tanpa sadar mendekatinya dan meraih ekor dengan tangannya. Perasaan itu luar biasa. Nyaman, Sirlin, Lindong. Namun, wajah kecil wanita muda itu dengan cepat berubah menjadi merah seperti awan terbakar ketika tangannya menyentuh ekornya. Bahkan suaranya mulai bergetar. Lindong tanpa sadar menjadi sedikit tersesat. Setelah dia melihat reaksi Sin King, ekor, tidak boleh disentuh secara acak. Wajah kecil Sin King muncul seolah-olah dia akan berdarah saat dia berbicara dengan suara bergetar. Lindong tampaknya telah memahami sesuatu setelah dia melihat reaksinya. Bahkan dengan kulitnya yang tebal, dia tanpa sadar merasakan wajahnya memanas. Dia dengan cepat melepaskan tangannya dan tertawa ke arah langit. Ah, haha, bulan yang indah, itu, ayo cepat. Dia dengan cepat terbang ke depan setelah suaranya terdengar. Semua wajahnya hilang hari ini. Kenapa dia bertindak begitu sembrono? Ketika Sin King melihat Lindong melarikan diri, dia terkejut. Segera, wanita muda itu tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa. Selanjutnya, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan mengikutinya dengan wajah merah. Matahari terbenam tergantung di dataran merah cerah, sementara lampu merah-merah menutupi tanah. Kadang-kadang, ada beberapa tulang putih besar yang berkedip di dataran. Saat ini, sensasi sepi tumbuh semakin padat. Swoosh! Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit. Segera, 2 sosok bersinar dengan cepat terbang melintasi langit. Keduanya adalah Lindong dan Sin King, yang bergegas ke tempat di mana suku 9 ekor berada. Sir Lindong, wilayah perang bis sangat kacau. Meskipun ada banyak manusia di sini di wilayah iblis, tempat ini masih merupakan dunia binatang setan. Tidak bisa dihindari untuk menarik perhatian jika Anda terlihat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan menghindari menarik perhatian pada diri kita sendiri saat bepergian. Sin King mengikuti di samping Lindong. Matanya yang besar gugup ketika dia mengamati sekelilingnya dan mengingatkannya. Sepertinya mereka membuat keributan dengan bepergian dengan cara ini. Lindong tersenyum dan mengangguk. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Mulut kecil Sin King tampak mengempis saat melihat ini. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengikutinya dan berdoa dalam hatinya agar tidak ada masalah yang akan terjadi. Sepertinya doanya bermanfaat, karena mereka tidak menemui masalah selama setengah hari perjalanan. Meskipun mereka bertemu dengan beberapa kelompok besar pria yang bepergian dari kejauhan, yang menimbulkan gelombang debu kuning, sepertinya kelompok-kelompok itu tidak menemukan duo Lindong. Karena itu, mereka dengan cepat melewati dari jarak yang sangat jauh, sementara nyala api menyebar di belakang mereka. Lindong juga secara pribadi menyaksikan kekacauan di wilayah perang bis selama perjalanannya. Dalam waktu setengah hari yang singkat, dia melihat setidaknya 4 kelompok dari faksi yang berbeda saling berselisih.
Tangisan teriakan mengguncang langit dan itu tampak cukup spektakuler jika dilihat dari jarak yang sangat jauh. Meskipun kelompok-kelompok ini jumlahnya besar, setelah menyaksikan pasukan yang sangat tertib dari Flame Divine Hall, mereka tampak seperti gerombolan di mata Lindong. Selain itu, komandan mereka jauh lebih rendah daripada Tang Xinlian dalam hal kemampuan kepemimpinan dan hasil pertarungan mereka pada dasarnya tergantung pada kekuatan pasukan masing-masing. Lindong hanya melirik perkelahian seperti itu dari jauh sebelum kehilangan minat. Setelah itu, dia pergi dengan Sin King, yang terlihat cemas di wajah kecilnya. Waktu berlalu dengan cepat ketika mereka melakukan perjalanan. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Duo Lindong juga tumbuh lebih dekat ke lokasi suku 9 ekor. Matahari terbenam lainnya muncul di langit. Namun, lingkungan mereka masih merupakan dataran merah terang yang sepertinya tak ada habisnya. Lindong duduk di samping api unggun sementara seorang wanita muda sibuk di sampingnya. Berlutut di depan api unggun, tangannya yang kecil memutar batang kayu dengan gaya gesit. Ada kaki babi hutan yang gemuk di batangnya. Minyak kuning keemasan menetes dari sana dan aromanya yang menggoda tanpa sadar menarik perhatian Lindong. Tuan Lindong, Sin King memotong daging dengan pisau kecil. Setelah itu, dia menggunakan papan kayu bersih untuk menyajikannya kepada Lindong. Sikapnya yang sangat perhatian dan berbudi luhur menyebabkan Lindong menghela nafas. Sangat jarang baginya untuk menikmati perawatan seperti itu. Gadis-gadis yang dia kenal di masa lalu, hanya akan memberikan daging dengan pedang daripada melakukannya dengan cara yang baik. Ying Huan adalah seorang putri kecil yang dipuja oleh semua orang di sekte ini. Sementara itu mungkin baginya untuk sesekali bermain sitar ketika dia sedang dalam suasana hati yang baik. Kemungkinan bahwa gadis itu tidak dapat melakukan sesuatu seperti melayani seseorang. King Tan patuh, tetapi jarang baginya untuk menghabiskan waktu bersamanya karena dia sering keluar pelatihan. Tang Xinlian adalah komandan 4 tentara di Flame Divine Hall. Bagaimana mungkin Lindong berani memintanya melakukan sesuatu seperti ini? Bahkan, dia kemungkinan akan segera ditusuk dan diubah menjadi landak. Adapun Mu Lingxian, sudah jelas bahwa Lindong adalah orang yang melayani perkelahian kecil ini ketika mereka bersama. Lindong menatap daging panggang di kepalanya sebelum dia diam-diam menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan hal ini. Itu sangat jarang. Saya sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya, panggil saja saya Lindong. Jangan panggil aku Tuan. Lindong melahap makanan saat dia berbicara dengan suara yang agak tidak jelas. Sin King hanya tersenyum ketika mendengar ini. Namun, ekspresi hormatnya tidak berkurang. Ini menyebabkan Lindong merasa sedikit tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan adalah mengesampingkan masalah itu. Suku 9 ekor kami terletak di wilayah barat laut wilayah Perang Bis. Tempat itu juga merupakan persimpangan antara Deep Lightning Mountain dan 100 Beast Ridge. Lindong melahap daging itu sementara Sin King sedang memberitahunya informasi tentang suku 9 ekor. Gunung Petir yang dalam, 100 Beast Ridge. Gunung Petir yang mendalam dan 100 Beast Ridge adalah faksi yang sangat kuat di wilayah Perang Bis. Kedua pemimpin mereka adalah salah satu dari 8 jenderal setan yang hebat. Sin King menjelaskan, suku 9 ekor kami terletak di celah di antara mereka berdua. Dua faksi besar itu memiliki banyak konflik satu sama lain dan mereka tidak punya waktu untuk peduli pada kita. Kami aman selama kami menyerahkan beberapa upeti setiap tahun. Dua komandan iblis besar dari Deep Lightning Mountain dan 100 Beast Ridge semuanya berada pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Mereka sangat kuat, salah satunya dari suku singa sedangkan yang lain dari suku harimau. Saya tidak yakin tentang ras mereka. Petik 2. Suku harimau. Daging panggang yang hendak memasuki mulut Lindong tiba-tiba berhenti. Dia menatap Sin King dengan heran. Setelah sejenak ragu-ragu, dia bertanya, apakah itu harimau setan surgawi? Aku tidak terlalu yakin. Namun, teman Sir Lindong seharusnya tiba di wilayah Perang Bis sekitar setahun yang lalu. Di sisi lain, Komandan Iblis dari Deep Lightning Mountain, adalah seorang ahli yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri di daerah Perang Bis sejak lama. Karena itu, saya tidak berpikir mereka adalah orang yang sama. Sin King merenung sejenak sebelum dia menjawab. Lindong mengangguk setelah mendengar ini. Hanya lebih dari 1 tahun. Meskipun Little Flame memiliki tubuh bermutasi, seharusnya mustahil baginya untuk mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna.
Sepertinya aku harus mencarinya dengan lambat. Dengan pemikiran ini, Lindong menjadi tenang. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat debu membumbung ke arah langit di kejauhan. Samar-samar mungkin terdengar berbagai tawa dan kutukan yang ditransmisikan dari kejauhan. Sikap bandit seperti itu bisa dirasakan. Sin King memandang debu kuning yang muncul. Perubahan kecil muncul di wajah kecilnya. Dia melambaikan tangan kecilnya dan debu bangkit untuk menutupi api unggun. Setelah itu, dia dengan cemas menatap Lindong. Tuan Lindong, haruskah kita bersembunyi? Lindong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia membiarkan Sin King memimpin dan menghindari arah kemana kelompok itu menuju. Gemuruh. Debu kuning semakin dekat. Lindong tampaknya melihat bendera dengan piton berwarna darah keriting. Bendera bergoyang, menyebabkan piton darah muncul seolah-olah hendak melompat ke depan. Itu tampak mengejutkan dan menakutkan. Mereka berasal dari kota piton darah. Sin King memandang bendera Blood Piton dan berbicara dengan suara kaget. Lindong mengangguk. Dia ingat bahwa Sin King telah menyebutkan faksi ini sebelumnya. Itu adalah faksi yang cukup terkenal di wilayah Perang Bis. Meskipun itu tidak sekuat 8 faksi Komandan Iblis Besar, itu adalah faksi yang cukup tangguh. Orang-orang ini menculik orang-orang dari semua tempat dan semua orang membenci mereka. Sir Lindong, yang terbaik bagi kita untuk tidak berkonflik dengan mereka. Sin King berkata dengan lembut. Saat Sin King berbicara, kelompok itu mendekati menggunakan jalan utama di dataran. Lindong melirik mereka. Ada sekitar 100 orang dalam kelompok ini dan banyak dari mereka memiliki aura yang kuat. Bahkan, 2 orang di depan mencapai tahap kematian mendalam awal. Sepertinya Blood Piton City memang cukup kuat. Kelompok ini berlalu seperti tornado. Namun, jelas bahwa mereka melihat duo Lindong ketika mereka mendekat. Kilauan sengit melintas di beberapa mata mereka. Namun, mereka tidak segera menyerang. Ekspresi Lindong tenang saat ia membiarkan orang-orang itu menatapnya. Di sisi lain, Sin King menarik pakaiannya dan bersembunyi di belakangnya. Meskipun dia masih muda, dia sangat cantik. Karena itu, dia juga mengerti apa yang akan terjadi jika orang-orang ini menemukannya. Haha, dari mana bocah ini berasal? Apakah dia kawin lari dengan seorang gadis kecil? Ketika kelompok itu berlari melewati mereka, tawa yang aneh tiba-tiba terdengar. Salah satu dari mereka mengepalkan tangannya di depan angin bersiul ke depan, meraih daging panggang di mimbar. Setelah itu, dia tertawa liar ketika dia menggigit daging dan pergi. Orang-orang ini jelas sudah mendapatkan beberapa jarahan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa repot-repot menyerang duo Lindong. Sin King memandang kelompok dari kota Piton darah secara bertahap naik. Dia menghela nafas lega, tampaknya telah terbebas dari beban besar. Setelah itu, dia mendengar tawa kasar yang samar-samar ditransmisikan. Kami telah berhasil mendapatkan hadiah yang cukup melimpah kali ini. Jika beberapa benteng itu tidak sopan terhadap Blood Piton City-ku di masa depan, kita akan memusnahkan mereka. Haha, namun, aku tidak pernah berharap untuk bertemu 2 anggota suku 9 ekor kali ini. Hehe, kedua gadis itu sangat menarik. Dikabarkan bahwa wanita-wanita dari suku 9 ekor semua keindahan lahir alami. Jika bukan karena fakta bahwa kita harus menyerahkannya kepada gubernur kota, saya ingin sekali merasakannya. Kamu bisa melupakannya. Barang berkualitas seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Kita harus membiarkan gubernur kota menikmatinya terlebih dahulu. Petik 2. Tentu saja. Namun, begitu gubernur kota menikmatinya, mereka dapat diberikan kepada kita untuk bersenang-senang dengan. Kelompok mendesing berlalu. Namun, tawa mereka terus bersenandung dan bergema di udara. Lindong menyipitkan matanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat wajah kecil Sin King tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini, Sin King terkejut ketika dia melihat kelompok itu, yang secara bertahap menghilang ke cakrawala. Setelah itu, matanya memerah. Tangan kecilnya, yang mencengkeram erat ke pakaian Lindong, gemetar saat dia melepaskannya. Apakah kamu baik-baik saja? Lindong bertanya dengan lembut. Sin King sedikit menggelengkan kepalanya. Wajahnya yang mungil memberi Lindong senyum yang dipaksakan. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan mengepak barang-barang di tanah. Ketika dia berdiri lagi, dia menggigit bibirnya dan berkata, Tuan Lindong, bisakah kamu pergi ke sukuku dulu?
Sin King, tiba-tiba ada masalah yang harus dia hadiri. Lindong menatap wanita muda itu dan tertawa, apakah Anda akan menyerahkan diri ke depan pintu mereka? Mereka, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Mata Sin King memerah. Dia menatap Lindong dengan sikap memohon, Tuan Lindong, tolong izinkan saya pergi. Lindong menatap wajah cantik kecil itu, yang berlinangan air mata. Dia menghela nafas tanpa daya, mengulurkan tangannya dan dengan kasar mengusap wajah kecilnya. Ayo pergi, pemandu kecilku. Tanpa Anda yang memimpin, bukankah perlu selamanya bagi saya untuk mencapai sukumu? Sin King membuka matanya, yang menjadi kabur karena air matanya. Dia melihat wajah pemuda itu yang tersenyum dan menggigit bibirnya. Bahkan ada lebih banyak air mata di matanya. Kamu benar-benar bayi yang menangis. Ayo pergi. Lindong tersenyum saat dia mengusap air mata di wajah Sin King. Setelah itu, dia berbalik. Matanya melihat ke arah kelompok yang telah pergi sebelumnya. Mereka benar-benar sekelompok orang yang penuh kebencian. Mereka benar-benar menyambar daging panggangku. Sin King tertegun saat dia melihat Lindong yang tidak senang. Sudut bibirnya tanpa sadar melengkung. Wajah kecilnya yang muda dan cantik tampak sedikit menyihir pada saat ini. Tiba malam tiba, sebuah kota kecil yang hancur muncul di dataran terpencil ini. Ada sejumlah besar api unggun berkumpul di kota dan itu tampak seperti titik istirahat. Dari kejauhan, bahkan mungkin untuk melihat beberapa kelompok terus-menerus bergegas dari tempat lain. Kota ini menjadi berisik karena ini, dan tidak lagi memiliki suasana sepi dari dataran terpencil. Kota kecil ini disebut Little Wasteland City. Itu adalah titik istirahat di dataran terpencil ini. Banyak kelompok, yang biasanya berkelana melalui dataran terpencil ini untuk mencari mangsa, akan memilih untuk beristirahat dan mengatur kembali di tempat ini. Selain itu, ini juga memungkinkan mereka bersembunyi dari angin topan sesekali dan kabut dingin yang muncul di dataran terpencil. Beberapa transaksi bisnis juga akan terjadi ketika kelompok-kelompok ini berkumpul di sini. Salah satu contohnya adalah bertukar barang yang menarik perhatian satu sama lain. Tentu saja, sebagian besar waktu, perkelahian pasti akan terjadi di tempat seperti ini. Bagaimanapun, daerah iblis kacau untuk memulai dan wilayah perang bis bahkan lebih kacau. Bahkan, seseorang mungkin bertemu dengan senyuman sesaat sebelumnya, hanya untuk bertarung pada detik berikutnya, menyebabkan darah mengalir seperti sungai. Pada saat ini, bendera Blood Python berkibar di sudut kota. Berbagai kutukan kasar dan menakutkan terdengar dari perkemahan di sekitarnya dan menyebar ke kejauhan. Ada sebidang tanah di depan kamp. Pada saat ini, semua jenis orang berkumpul bersama. Banyaknya bendera yang berkibar-kibar menunjukkan bahwa mereka berasal dari faksi yang berbeda di wilayah perang bis. Pada saat ini, berbagai suara nyaring dan arogan terdengar di tempat ini. Sebagian besar dari mereka membual tentang hadiah yang didapat oleh kelompok mereka selama perjalanan. Cih, mereka hanya mengalahkan kelompok bandit yang berkeliaran. My Blood Python City telah memusnahkan 3 benteng pertahanan. Imbalan yang kami peroleh jauh melebihi kalian semua. Petik 2. Seorang pria bersenjata telanjang dari kota Blood Python, mendengar percakapan kelompok lain dan tertawa dengan angkuh. Ada banyak bekas luka di wajahnya dan itu membuatnya tampak ganas dan kejam. Tes, Hu Cheng, Blood Python City-mu hanya berani menggertak benteng lemah itu. Jenis rampasan apa yang bisa kamu peroleh? Sebuah suara yang tidak sopan ditransmisikan oleh pihak setelah tawa keras pria bertelanjang kaki itu terdengar. Semua orang memandang dan melihat seorang pria kurus, tertawa dengan cara yang aneh. Sementara itu, ada cukup banyak orang yang berkumpul di sekitarnya. Pria bertelanjang tangan itu memperlihatkan kilatan menakutkan di matanya saat dia menatap pria kurus itu. Namun, dia tidak menyerang dengan marah. Jelas, yang terakhir itu tidak mudah. Selain itu, faksi yang mendukungnya juga tidak jauh lebih lemah daripada kota Piton darah mereka. Sebuah kilatan menakutkan melintas di mata pria telanjang itu. Dia menoleh untuk melihat batu. Duduk di atas batu, adalah seorang pria yang sangat berotot dan besar melahap daging panggang. Setelah itu, pria berotot besar itu mengangkat matanya yang agak merah dan menatap pemuda yang kurus itu. Dia membuka mulutnya menjadi senyuman pekat, 2 wanita muda suku 9 ekor. Apakah itu berharga atau tidak? Keributan menyebar dari lingkungan setelah kata-katanya terdengar.
Mata banyak penonton menjadi lebih terang. Suku 9 ekor sangat terkenal di dunia binatang iblis. Lagi pula, para wanita di suku itu adalah wanita cantik alami dan jarang menemukannya. Sudut-sudut mulut pria berotot besar ini berpisah dengan senang setelah melihat reaksi orang banyak. Setelah itu, suara roda yang bergerak muncul. Sebuah kereta sangkar didorong keluar. Dua sosok kecil halus bisa dilihat di dalam penjara. Mereka gemetaran sambil berpelukan satu sama lain. Wajah penuh air mata mereka dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka melihat berbagai binatang buas di luar dengan ekspresi cabul di mata mereka. Meskipun mereka tidak dapat dengan jelas melihat penampilan kedua wanita itu, hanya dengan melihat kurva mempesona yang mereka ungkapkan ketika saling berpelukan, itu menyebabkan napas banyak penonton menjadi sedikit lebih berat. Hehe, kakak Lei Zhen, bisakah kamu menjual salah satu dari keindahan ini kepadaku? Pria kurus dari sebelumnya menjilat bibirnya. Dia mengulurkan jari dan mengguncangnya, 1 juta Suan Yuan Pills. Apa yang kamu katakan? Banyak penonton yang kaget. Orang ini memang murah hati. Dia benar-benar menawarkan 1 juta Suan Yuan Pills secara langsung. Wang Hou, mereka akan disajikan kepada gubernur kota saya. Apakah Anda berani menikmatinya? Pria berotot besar bernama Lei Zhen ditertawakan. Ekspresi pria kurus berubah setelah mendengar ini. Segera, dia tertawa datar. Gubernur kota-kota Piton Darah adalah seseorang yang pernah dia dengar. Lei Zhen tersenyum arogan setelah dia melihat orang itu meringkuk ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan anak buahnya untuk menyeret kereta penjara kembali. Aku berkata, mengapa kamu tidak menjual kedua wanita itu kepadaku? Sebuah tawa tiba-tiba terdengar saat Lei Zhen melambaikan tangannya. Semua orang mengangkat kepala karena kaget. Mata mereka beralih ke bagian atas tenda, di mana dua sosok tiba-tiba muncul. Dengan bantuan api unggun, dia bisa melihat bahwa orang yang baru saja berbicara adalah pria muda yang tinggi. Lei Zhen mengerutkan kening ketika melihat pemuda ini, yang tiba-tiba muncul. Dia tertawa dingin, baiklah. 10 juta pil Suan Yuan. Bisakah kamu membelinya? Mulut semua orang bergerak-gerak. Orang ini benar-benar penuh dengan omong kosong. Meskipun seorang wanita muda dari suku 9 ekor itu berharga, itu jauh dari mampu mendapatkan harga seperti itu. Semua orang melihat bagian atas tenda. Kemudian, mereka melihat pemuda yang tersenyum itu membungkuk sebelum dia berkata sambil tersenyum, sebelumnya, di sisi jalan, kamu mengambil daging panggang saya. Mengapa kita tidak menggunakannya untuk membayar 10 juta Suan Yuan Pills? Petik 2. Ekspresi semua orang di kerumunan menjadi aneh. Apakah bahan daging panggang Anda dari suku naga atau suku Marten Celestial? Namun, beberapa individu yang lebih tajam menyipitkan mata mereka. Mereka bisa mendeteksi ada sesuatu yang salah di atmosfer. Mungkinkah pemuda yang tidak dikenal ini di depan mereka, tidak tahu bahwa orang-orang ini adalah milik kota Piton Darah? Orang-orang ini bukanlah individu yang baik hati. Ekspresi Lei Zhen dan Hu Cheng perlahan-lahan menjadi lebih buruk di depan banyak mata yang tampak aneh. Di belakang mereka, orang-orang dari Blood Piton City juga mengungkapkan kilatan ganas di mata mereka. Cahaya dingin melintas di bilah di tangan mereka. Sepertinya kita bertemu seseorang yang ada di sini untuk membuat masalah. Lei Zhen tersenyum ganas. Dia telah lewat dengan tergesa-gesa dan tidak melihat Duo Lindong di sisi jalan. Tidak terduga bahwa yang terakhir akan datang dan menyelesaikan masalah sendiri. Namun, hari ini, aku akan mengajarimu bahwa kau masih agak terlalu lembut untuk mencoba dan bertingkah hebat di depan Blood Piton City-ku. Bunuh dia, potong dia dan beri dia makan ke anjing-anjing. Teriakan nyaring terdengar. Swoosh! Para pakar dari kota Piton Darah itu segera maju ke depan dengan senyum ganas ketika tangisan terdengar. Majestic Yuan Power meletus. Aura mereka cukup kuat. Para penonton di sekitarnya melangkah mundur ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah itu, mereka hanya menatap pemandangan ini seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Mereka benar-benar ingin tahu tentang kemampuan pemuda ini. Lagi pula, dia benar-benar berani bertindak begitu sombong di depan dua ahli tahap kematian mendalam awal ini dari Blood Piton City. Ketika Lindong melihat para ahli dari Blood Piton City menyerang dengan niat membunuh, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, dia berbicara kepada Sin King, mundur. Dimengerti, Sin King mengangguk patuh. Meskipun ada dua ahli tahap kematian mendalam awal dari kota Blood Piton,
dia telah menyaksikan keganasan Lindong ketika dia melawan Hua Chen dan Su Xiu kembali di kota api-api. Oleh karena itu, dia jelas tahu bahwa barisan di depannya menimbulkan sedikit ancaman bagi Lindong. Rasa dingin yang acuh tak acuh berangsur-angsur naik di mata Lindong saat Sin King mundur sedikit. Dia mengulurkan tangannya dan membantingnya ke depan. Power Yuan yang megah tersapu keluar dari itu. Itu langsung berubah menjadi tangan Yuan Power besar yang melanda kelompok itu dengan kejam. Bang bang bang, suara-suara rendah dan dalam naik dalam gelombang seperti mode. Sosok-sosok yang penuh dengan niat membunuh terbang mundur dengan cara yang menyedihkan dan mengirim pasukan yang tersisa dari Blood Python City jatuh. Pakar panggung kematian hebat, beberapa seruan menyebar dengan cepat. Semua orang, yang berencana menonton pertunjukan yang menyenangkan, memfokuskan mata mereka. Jelas, mereka tidak berharap bahwa pemuda ini sebenarnya memiliki kekuatan sebesar itu. Duo Lei Zhen juga mengalami perubahan ekspresi. Mereka menatap Lindong dengan cara yang menyeramkan dan berkata, apakah Anda ingin menjadi musuh dengan kota piton darah saya? Lindong tersenyum. Tubuhnya bergerak dan dia mendarat dari atas tenda. Selanjutnya, matanya melirik kedua wanita muda cantik di gerobak penjara sebelum dia dengan lembut menyatakan, serahkan mereka. Duo Lei Zhen mengungkapkan ekspresi gelap dan dingin. Mereka bertukar pandang sebelum menyapu mata ke bagian terdalam dari perkemahan. Niat membunuh tiba-tiba melonjak ke wajah mereka. Bunuh dia. Majestic Yuan Power tersapu keluar dari tubuh mereka secara bersamaan. Keduanya memiliki kekuatan tahap kematian mendalam awal dan mereka memiliki nama yang cukup kuat di kota Piton Darah. Meskipun kekuatan Lindong telah mengejutkan mereka, itu saja yang dilakukannya. Mereka masih yakin bahwa mereka dapat membunuhnya dengan kekuatan gabungan mereka. Kekuatan Yuan perkasa melilit mereka berdua. Tubuh mereka seperti hantu ketika mereka saling silang dan menyerbu ke arah Lindong. Sementara itu, tubuh mereka sedikit membengkak dan duri logam seperti bulu berbulu naik dari bawah kulit mereka. Ekspresi Lindong tenang ketika dia melihat mereka berdua bergegas. Dia dengan lembut mengangkat kakinya sebelum membiarkannya jatuh. Bang! Udara sepertinya meledak pada saat ini. Setelah itu, banyak ahli yang hadir melihat sosok cahaya menembak lurus ke atas. Selanjutnya, ledakan keras terdengar dan gerobak penjara hancur berantakan. Serbuk gergaji menyebar. Setiap pasang mata yang hadir melesat. Setelah itu, murid-murid mereka menyusut ketika mereka melihat pemuda itu berdiri lurus di samping gerobak penjara. Saat ini, kedua tangannya mencengkeram leher dua sosok. Pada saat ini, mereka berdua berjuang keras. Namun, terlepas dari bagaimana mereka berjuang, tangan di tenggorokan mereka menolak untuk bergerak seperti cakar elang. Teguk, suara air liur yang tertelan bergema di tempat ini. Para pakar dari berbagai faksi itu mengungkapkan kekagetan di mata mereka. Dalam pertarungan sebelumnya, Duo Lei Zhen dikalahkan bahkan sebelum mereka melihat apa yang terjadi. Mereka adalah dua ahli tahap kematian mendalam awal dan mereka adalah pejuang yang menakutkan, yang akan sangat dihargai oleh setiap faksi di wilayah perang bis. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya di tangan pemuda itu. Mata sebagian orang mengungkapkan ekspresi serius. Sepertinya Blood Python City telah berlari ke lawan yang tangguh kali ini. Kedua anak muda suku 9 ekor terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Tubuh mereka bergetar ketika mereka melihat pemuda yang tenang itu. Ekspresi memohon memilukan muncul di mata mereka. Bang Lindong melemparkan mereka berdua ke samping dengan acuh tak acuh, sama seperti mereka adalah sampah, menyebabkan sekelompok orang jatuh. Setelah itu, dia menepuk-nepuk tangannya sementara matanya melihat ke bagian terdalam dari kamp Piton Darah saat dia bertanya dengan suara lemah. Aku akan membawa mereka pergi. Apakah Anda akan menghentikan saya? Kamp itu dalam keadaan kacau balau. Para ahli yang kuat dari Blood Python City mengenakan ekspresi ketakutan ketika mereka melihat Duo Lei Zhen yang sangat menyedihkan. Kemungkinan bahwa tidak ada dari mereka yang menduga bahwa dua pejuang kuat dari kota Piton Darah mereka, sebenarnya sangat mudah dikalahkan oleh pemuda yang berdiri di depan mereka. Pada saat ini, Sin King juga bergegas dari belakang. Setelah itu, dia mendarat di gerobak penjara. Mata besarnya langsung mengungkapkan kegembiraan setelah melihat kedua wanita itu, Saudari King, Saudari Liu. Sin King, kedua wanita itu, yang awalnya sedikit ketakutan, memandang Sin King dengan cara yang agak linglung. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih kembali.
Segera, sukacita dengan cepat naik di mata mereka sementara air mata mulai berkumpul. Lindong melirik ketiga wanita yang sedang menangis. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat bagian terdalam dari perkemahan. Ada aura yang sangat tidak jelas, itu jauh lebih kuat daripada duo Lei Zhen di tempat itu. Jelas, dia adalah yang terkuat di grup ini. Namun, sepertinya yang terakhir sangat mahir menyembunyikan auranya. Bahkan, Lindong hanya mendeteksi itu setelah mendekati perkemahan. Pada saat ini, para pakar di sekitarnya mengenakan ekspresi terkejut ketika mereka melihat bagian terdalam dari perkemahan. Mungkinkah ada ahli lain dari Blood Python City di sana? Mungkinkah beberapa ahli sedikit mengernyit dan bergumam pada diri mereka sendiri? Haha, aku tidak pernah membayangkan bahwa seorang manusia benar-benar berani bertindak begitu sombong di wilayah Perang Bis. Tawa serak dikeluarkan dari perkemahan di depan mata semua orang. Setelah itu, mata semua orang terpesona. Pada saat mereka memfokuskan kembali mata mereka melihat bahwa sosok berjubah abu-abu sudah muncul di depan berbagai ahli dari Blood Python City. Orang ini memiliki wajah pucat. Kedua matanya cekung dan dia tampak sedikit menyeramkan. Lengannya sangat panjang dan setajam pedang. Sesekali, kabut samar akan berlama-lama di sekeliling tubuhnya. Kabut itu menyengat dan jelas mengandung racun yang mematikan. Gubernur Junior Kota Piton Darah, Cao Mang. Kerumunan berpisah berisik setelah orang ini muncul. Bahkan para ahli dari Blood Python City mengambil langkah mundur dan menjauhkan diri dari pria ini. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan. Gubernur Kota Junior, duo Zhen Lei buru-buru naik ke atas kaki mereka dan bergegas ke sisi Cao Mang dengan cara yang menyedihkan. Trio Sin King mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat orang ini muncul. Bahkan, dua wanita muda dari suku 9 ekor mengungkapkan sedikit keputusasaan di mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya ada orang yang begitu kuat di unit ini dari Blood Python City. Tidak perlu takut, Sin King dengan lembut menghibur mereka. Cao Mang memang cukup terkenal. Dia berada di tahap kematian mendalam yang maju dan jauh lebih kuat dari duo Lei Zhen. Namun, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lindong. Kengerian di mata kedua wanita itu berkurang sedikit setelah mereka melihat ekspresi tenang Sin King. Selanjutnya, mereka diam-diam mengintip Lindong yang tinggi di sebelah mereka. Mereka dapat mengatakan bahwa alasan mengapa Sin King bisa tetap tenang, sebagian besar karena dia. Namun, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Cao Mang? Yang terakhir adalah ahli tahap kematian mendalam yang maju. Aku akan membawa mereka pergi. Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2. Lindong tersenyum lembut ke arah Cao Mang. Dari nadanya, sepertinya dia mengajukan pertanyaan. Namun, hanya mereka yang sering terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, bisa merasakan ketajaman dan kebekuan yang tersembunyi di bawah senyum. Manusia sepertimu, sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah kamu tidak memandang rendah dunia binatang iblis kita? Lei Zhen berteriak dengan keras. Jelas, dia ingin mengambil keuntungan dari ras Lindong untuk membuatnya menjadi musuh bersama. Namun, kata-katanya tidak banyak berdampak. Meskipun mereka merasa kesal atas tindakan manusia yang begitu sombong di tempat seperti ini, kekuatan yang Lindong tunjukkan sebelumnya juga telah menakuti binatang-binatang iblis ini. Oleh karena itu, Lindong benar-benar mengabaikannya. Dia hanya menatap Cao Mang yang pucat dan tertawa, perasaanmu sepertinya sangat tajam. Karena itu, saya percaya bahwa Anda harus tahu bahwa tidak ada cara Anda bisa menghentikan saya. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya sekali lagi mengalami perubahan ekspresi. Terutama ketika mereka melihat mata Cao Mang menjadi semakin gelap dan khusyuk. Mereka semua merasa diam-diam terkejut. Pria muda ini sebenarnya sekuat ini. Bahkan Cao Mang, yang telah mencapai tahap kematian mendalam, tidak mampu menghentikannya. Kamu mengadu diri melawan kota Piton Darah kami, kamu akan menyesali ini di masa depan. Mata Cao Mang menatap Lindong seperti ular beracun. Suaranya gelap dan menyeramkan. Lindong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Mengabaikan Cao Mang, dia melambaikan tangannya ke arah Sin King. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Melihat ini, Sin King buru-buru menyeret dua wanita lain, yang dalam keadaan tidak percaya dan dengan cepat mengikuti. Karena kamu begitu sombong, kenapa kamu tidak meninggalkan namamu? Saya ingin melihat apakah Blood Python City saya mampu menyinggung Anda.
Cao Mang berbicara dengan suara lantang. Lindong. Langkah kaki Lindong berhenti, saat dia berbalik ke arah Cao Mang dan mengungkapkan senyum yang cemerlang. Selanjutnya, dia tidak berhenti dan pergi begitu saja. Mereka yang berada di sekitar para ahli binatang iblis buru-buru berpisah dan memberi jalan. Mata mereka dengan penasaran menatap keempat orang yang telah pergi. Gubernur kota junior, Lei Zhen dan para ahli lainnya dari Blood Python City menyaksikan kelompok Lindong sombong, dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Meskipun Lindong cukup kuat, kemungkinan dia tidak akan bisa melawan mereka semua bersama. Aku bukan tandingannya. Orang itu bukan orang biasa. Bahkan jika kita semua bertarung, kemungkinan kita masih tidak bisa memeluknya. Mata Cao Mang gelap dan dingin ketika dia melirik Lei Zhen dan berkata, apakah dia begitu kuat? Hu Lei mengepalkan giginya dan berbicara dengan tidak percaya. Cao Mang berada di tahap kematian mendalam yang maju. Namun, meskipun sepertinya dia memiliki kekuatan bertarung yang melebihi level ini, bahwa Lindong hanya pada tahap awal kematian mendalam. Apakah Anda meragukan persepsi saya? Cao Mang melirik Hu Lei, sebelum keringat dingin dengan cepat muncul di dahi yang terakhir. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagaimanapun, dia tahu betapa luar biasanya persepsi Cao Mang. Jika bukan karena kalian berdua sampah yang menyebabkan keributan, mengapa situasi seperti ini terjadi? Cao Mang berbicara dengan suara gelap dan dingin. Dahi Lei Zhen Duo ditutupi dengan keringat dingin. Mereka tidak berani untuk tidak setuju. Apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak orang di sini yang melihat apa yang terjadi. Segera, berita tentang insiden ini akan mulai menyebar. Jika orang lain mengetahui bahwa kami benar-benar mengizinkan manusia untuk secara terbuka merebut wanita-wanita itu dari kami, itu akan sangat memalukan bagi kota Piton Darah kami. Beberapa pakar dari kota Piton Darah berkata dengan sangat tidak puas. Cao Mang melihat ke arah mana Lindong menuju ke arah dengan cara yang menyeramkan. Senyum ganas muncul di sudut bibirnya. Tidak mudah untuk merebut. Seseorang yang merupakan anggota Blood Python City-ku, yakinlah, dia akan menyesali ini. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang memprovokasi Blood Python City kami, itu adalah kematian. Haha, tiba-tiba, aku benar-benar ingin melihat bocah itu berlutut dan memohon belas kasihan. Api unggun muncul di hutan, sangat jauh dari kota gurun kecil. Lindong duduk diam. Setelah itu, dia tersenyum melihat ketiga wanita muda yang sangat cantik berkumpul bersama dan berbicara dengan lembut. Lindong bisa mendengar seruan lembut dari percakapan lembut mereka. Kedua wanita muda dari suku 9 ekor terus menatapnya dengan kaget dan kagum di mata mereka. Kemungkinan mereka mendengarkan Sin King menggambarkan beberapa cerita yang berkaitan dengan Lindong. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Dia dengan lembut bersandar pada batang pohon dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam. Suasana hatinya tenang ketika dia mendengarkan suara-suara lembut dan lembut dari para wanita muda di sampingnya. Suara-suara di sampingnya berlanjut selama beberapa waktu. Setelah itu, wanita muda 9 ekor yang sangat lelah bersandar satu sama lain dan tertidur. Hanya Sin King yang mengurus keduanya untuk sementara sebelum memeluk selimut lembut dan datang ke sisi Lindong. Dia duduk. Wajah kecilnya yang cantik mengandung sinar merah ketika dia melihat Lindong dan dengan lembut berkata, "Sir Lindong, terima kasih banyak." Lindong bisa melihat rasa terima kasih yang tulus di dalam matanya. Sebelumnya, Sin King takut dan menghormati Lindong. Namun, sampai sekarang, ada jejak penghormatan sejati yang ada di matanya. Lindong tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia melirik kedua wanita itu, yang tertidur lelap sebelum kilatan melintas di matanya. Meskipun bagian dari alasan mengapa ia turun tangan adalah untuk membantu Sin King menyelamatkan anggota sukunya, ada juga pertimbangan lain di pihaknya. Menurut apa yang dikatakan King Zi, ada kemungkinan kuat bahwa api kecil ada di wilayah perang buas ini. Saat ini, Lindong tidak dapat menyisir tempat yang begitu luas sendirian. Kalau begitu, dia hanya bisa membuat dirinya terkenal. Kemungkinan Little Flame akan mengerti begitu namanya ditransmisikan ke telinga Little Flame. Pada saat itu, mereka akhirnya akan bersatu kembali. Selain itu, agar namanya menyebar, secara alami ada kebutuhan untuk beberapa batu loncatan. Kebetulan, Blood Python City menyerahkan diri ke ambang pintunya. Insiden malam ini kemungkinan akan memungkinkan namanya menyebar. Namun, ini masih jauh dari cukup.
Lindong tersenyum tipis ketika memikirkan hal ini. Blood Python City ya, meskipun dia tidak memiliki dendam dengan mereka, mereka datang menabrak jalannya. Dalam hal itu, mereka harus menjadi domba pengorbanan. Dipimpin oleh Sin King, Lindong terus melakukan perjalanan pada hari berikutnya. Namun, yang terakhir sedikit terkejut bahwa Lindong, yang telah meningkatkan kecepatannya hingga batas selama 2 hari terakhir, saat ini melambat dengan sengaja. Ini membuatnya bingung, namun, dia tidak berani menanyainya. Sebaliknya, yang dia lakukan adalah bertindak seperti yang diinstruksikan Lindong. Banyak rumor menyebar di wilayah ini saat kelompok Lindong bepergian. Meskipun wilayah perang bis ini penuh dengan konflik, jarang melihat manusia yang cukup berani untuk memprovokasi faksi binatang iblis di tempat ini. Bahkan, setelah beberapa orang mengetahui tentang kejadian yang terjadi pada Blood Python City, mereka menjadi semakin ingin tahu. Berbagai faksi berkumpul dan menunggu pertunjukan dimulai. Haha, suara gembira seorang wanita muda yang jelas dan indah bergema di langit, menambahkan sedikit keaktifan bagi orang-orang yang bepergian dengan cara yang membosankan. Sin King berlari kecil menuju lereng tinggi, setelah itu, wajah kecilnya agak bersemangat ketika dia melambaikan tangannya ke arah beberapa orang di belakangnya. Dia akan menangis ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sekelompok besar orang berdiri di dataran di depan lereng tinggi, banyak bendera Blood Python berkibar di angin sementara aura ganas menyapu dari mereka. Di depan orang-orang ini, ada tahta ular sanca darah. Saat ini, seorang pria berjubah darah sedang bersandar di sana. Ekspresinya acuh tak acuh ketika dia menatap beberapa individu yang muncul di lereng tinggi. Selanjutnya, ekspresi kejam perlahan muncul di sudut mulutnya.